Tidak ada yang kebetulan dari kehadiran Anda di sini malam ini. Jiwa Anda datang karena merindukan kedamaian, karena ada bagian dalam diri yang haus akan keteduhan, bukan sekadar untuk raga, tapi juga untuk pikiran. Dan para bijak zaman dahulu, kaum Stoa, telah menguasai rahasianya. Beberapa jam ke depan Anda akan menyelami ajaran para leluhur, kata-kata yang lahir dari mereka, yang menghadapi perang, kehilangan, pengkhianatan, namun tetap menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca. Mereka tidak berfilosofi dari menara gading, melainkan dari medan luka batin mereka. Dan malam ini, suara mereka akan menjelma menjadi bisikan lembut yang menuntun Anda menuju mimpi. Anda tak perlu memahami semuanya, tidak juga harus menghafal setiap kata. Cukup dengarkan dan biarkan kata-kata itu membersihkan pikiran, bagai hujan yang membasuh debu di jalanan. Ini bukan sekadar video, ini adalah ruang perlindungan, tempat untuk melepas beban, sekaligus pengingat bahwa bahkan di malam yang gelap, selalu ada kebijaksanaan yang bersiap berbisik. Jika Anda belum, berlanggananlah ke saluran ini dan tinggalkan tanda suka. Langkah kecil itu sungguh besar artinya bagi kami. Tarik napas pelan-pelan dan mari kita mulai. 1. Menerima apa yang tak bisa kau kendalikan adalah salah satu pelajaran terpenting sekaligus transformatif yang bisa kau raih dalam hidup. Namun ini juga salah satu yang paling sulit untuk dipahami sepenuhnya, karena pikiran manusia pada dasarnya selalu ingin memegang kendali. Ia suka merencanakan, mengantisipasi, mengarahkan. Ia menginginkan segala sesuatunya sesuai berjalan dalam urutan yang logis, dan orang-orang bertindak sesuai harapan kita. Tapi hidup tak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Renungkan sejenak. Dari semua hal yang pernah membuatmu menderita, seringkali sumber penderitaannya bukanlah situasinya sendiri, melainkan perlawanan dalam dirimu terhadap apa yang terjadi. Kau ingin seseorang tetap tinggal, tapi mereka pergi. Kau mengharapkan suatu hasil, tapi yang muncul justru sebaliknya. Kau menginginkan stabilitas, yang datang malah perubahan. Kau memimpikan kepastian, yang hadir justru ketidakpastian. Dan di tengah semua itu, ada sesuatu dalam dirimu yang menolak. Sebagian dari dirimu berjuang, berusaha mengubah realita, memaksanya sesuai dengan harapanmu. Semakin kau melawan, semakin sakit yang kau rasakan. Tubuhmu menegang, pikiranmu dipenuhi kecemasan yang berulang dan melelahkan. Disitulah penderitaan sesungguhnya bermula. Menerima bahwa ada hal-hal yang tak bisa kau kendalikan. Inilah yang dipahami dengan jelas oleh kaum Stoa. Epictetus mengajarkan bahwa ada dua ranah mendasar. Hal yang bisa kau kendalikan dan yang tidak. Kehendakmu, tindakanmu, penilaianmu, pilihanmu, itu ada di tanganmu. Cuaca, pendapat orang lain, keputusan yang bukan milikmu, berlalunya waktu, takdir, itu bukan wewenangmu. Dan disinilah kuncinya. Seni hidup bukanlah tentang berusaha mengendalikan hal yang tak dapat dikendalikan, melainkan belajar melepaskan apa yang bukan milikmu, agar kau bisa merawat dengan penuh kasih apa yang benar-benar ada dalam kendalimu. Menerima bukan berarti kau setuju. Menerima bukanlah bentuk pasrah atau kelemahan. Menerima adalah kekuatan batin. Ia adalah kejernihan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa filter, tanpa penilaian berlebihan, tanpa drama yang tak perlu. Menerima artinya menyadari bahwa kau tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kau bisa mengubah caramu menghadapinya, menafsirkannya, dan mengintegrasikannya ke dalam hidupmu. Ketika kau berpegang pada hal yang tak bisa kau kendalikan, kau menjadi lelah. Ibarat mencoba menahan angin dengan tangan atau melawan arus laut hanya dengan pikiran, itu tak akan berhasil dan akhirnya kau kehabisan tenaga. Tapi saat kau melepaskannya, sesuatu berubah. Pikiranmu menjadi tenang, tubuhmu bernapas lebih dalam, hatimu menemukan kelegaan. Karena dengan melepaskan, kau memberi ruang bagi hal baru. Kau membiarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya, tanpa rasa bersalah, tanpa perlawanan, tanpa ketakutan. Marcus Aurelius menulis, "Jika itu di luar kendalimu, biarkan ia berjalan sebagaimana mestinya. Jangan biarkan ia mencuri kedamaianmu." Ini bukan sekadar teori baginya, ini pengalaman nyata. Sebagai kaisar, ia hidup di tengah konflik, kehilangan, pengkhianatan, dan penyakit.
Namun setiap malam ia kembali pada dirinya dengan satu pertanyaan. Apakah ini ada dalam kendaliku? Jika ya, ia bertindak. Jika tidak, ia menerima. Itulah kebijaksanaan kaum Stoa yang dipraktikan. Mereka tidak lari dari kenyataan, mereka menghadapinya. Tapi mereka tidak menyia-nyiakan energi untuk hal yang tak bisa diubah. Mereka memilih memupuk ketenangan batin, karena mereka sadar dunia luar memang tak stabil, berubah, dan tak terduga. Sekarang, pikirkan tentang dirimu sendiri. Apa yang sedang kau bawa sekarang? Mungkin ada sesuatu yang tak bisa kau ubah, tapi masih kau perjuangkan. Percakapan yang tak berjalan sesuai harapan. Seseorang yang menyakitimu dan tak bisa kau pahami. Momen dari masa lalu yang terus kau hidupkan kembali, seakan dengan berharap ia akan berakhir berbeda. Ambil napas, berhenti sejenak, tanyakan pada dirimu, apakah ini ada dalam kendaliku saat ini? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Lepaskan keinginan untuk memiliki alasan. Lepaskan harapan agar sesuatu terjadi berbeda. Lepaskan rasa bersalah, dendam, dan ekspektasi. Lepaskan dengan cinta. Terima bahwa dunia tidak berputar sesuai keinginanmu. Terima bahwa setiap orang bertindak sesuai tingkat kesadarannya masing-masing. Terima bahwa yang tak terduga adalah bagian dari perjalanan. Dan bahkan di tengah semua yang tak bisa kau kendalikan, kau tetap bisa menemukan kedamaian. Malam ini, sementara keheningan menyelimutimu dan pikiran mulai tenang, izinkan dirimu untuk beristirahat dalam kebenaran ini. Kau tak perlu memegang kendali untuk merasakan damai. Kau tak perlu segalanya sempurna untuk merasa tenang. Kau hanya perlu hadir dengan apa yang ada sebagaimana adanya. Hidup menjadi lebih ringan saat kau berhenti melawannya. Saat kau berhenti menuntutnya menjadi sesuatu yang lain. Saat kau membiarkannya mengalir seperti sungai dan kau hanya belajar mengapung. Jadi malam ini, lepaskan, percaya, dan terima apa yang tak dapat kau kendalikan. 2. Tetapkan sikap Anda dalam setiap situasi. Hidup ini tak selalu memungkinkan kita memilih apa yang akan terjadi. Ada kalanya segala sesuatu berubah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Di satu hari semuanya terasa mantap, keesokannya semua sudah berbeda. Orang-orang pergi, rencana berantakan, kata-kata yang melukai, keadaan yang tak terduga. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap berada dalam genggaman Anda. Sikap Anda. Sikap Anda adalah percikan batin yang mampu mengubah cara Anda menghadapi setiap peristiwa. Itulah cara Anda menafsirkan apa yang Anda alami. Itu adalah keputusan Anda untuk menjalani hidup dengan keberanian, martabat, dan ketenangan, meski saat-saat itu terasa berat, dan kekuatannya jauh lebih besar dari yang terlihat. Kaum Stoa tidak menampik kesulitan. Mereka tak berkata bahwa semuanya akan mudah. Mereka sadar bahwa penderitaan itu nyata, bahwa rasa sakit menyentuh setiap orang. Namun mereka juga paham bahwa setiap manusia memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana merespon. Dan disitulah, tepat di sanalah, kebebasan yang lebih dalam berada. Dr. Epictetus menyatakannya dengan kejernihan yang mengagumkan. Yang mengguncang kita bukanlah apa yang terjadi, melainkan pemikiran kita tentang apa yang terjadi. Artinya, meski Anda tak bisa mengendalikan peristiwa, Anda bisa mengendalikan penilaian Anda atas peristiwa itu. Anda bisa berhenti, bernapas, dan memilih untuk tidak bereaksi dengan amarah, tapi dengan kesederhanaan. Bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian. Bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan perspektif. Bayangkan sejenak, Anda menghadapi situasi sulit, mungkin pertikaian, kegagalan, kekecewaan. Ada dua jalan, terbawa oleh emosi sesaat atau secara sadar memilih cara merespons. Momen kecil antara yang terjadi dan reaksi Anda itulah yang menunjukkan kekuatan Anda. Disitulah perbedaan antara mengulang pola lama dan hidup dengan kebijaksanaan. Marcus Aurelius, di tengah peperangan, pengkhianatan, dan wabah, terus mengingatkan dirinya. Pilih untuk tidak terganggu. Ia tahu dunia bisa kacau, tapi di dalam dirinya tetap ada ruang kejernihan, perlindungan, tempat di mana ia bisa mengamati dan memutuskan. Anda pun memiliki tempat itu. Anda juga bisa tinggal di sana.
Sikap bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia adalah latihan sehari-hari. Ia ibarat otot yang menguat. Setiap kali Anda memilih ketenangan alih-alih amarah, Anda sedang memperkuatnya. Setiap kali Anda memandang kesulitan sebagai peluang untuk bertumbuh, Anda sedang berlatih. Dan setiap kali Anda berhenti sejenak untuk menjawab, bukan sekadar bereaksi, Anda kembali kepada diri sendiri. Sebab Anda bukan hanya apa yang terjadi pada Anda. Anda adalah apa yang Anda pilih untuk diperbuat dari yang terjadi. Anda adalah tafsiran, Anda adalah jawaban, Anda adalah sudut pandang yang Anda tetapkan. Dan malam ini, saat Anda beristirahat, Anda bisa mulai menabur niat itu, niat untuk hidup dengan lebih sadar, lebih bebas, lebih penuh belas kasih. Anda tak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Anda tak perlu tahu semua jawaban. Anda hanya perlu ingat bahwa Anda selalu bisa memilih. Bahkan dalam hal-hal kecil, cara berbicara, cara mendengarkan, cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara bertindak saat sesuatu tak berjalan sesuai harapan. Itulah kekuatan sejati Anda. Hidup tak akan selalu lembut, tapi sikap Anda bisa menjadi perisai, jangkar dan cahaya Anda. Ini bukan soal mengendalikan yang di luar, tapi menguasai yang di dalam. Maka, ketika Anda bangun esok hari, atau ketika sesuatu mengusik di hari-hari mendatang, ingatlah kata-kata ini. Aku tak memilih ini, tapi aku bisa memilih cara menjalaninya. Dan dalam tindakan itu, Anda sedang mempraktikkan filosofi paling kuno, paling bijak, dan paling membebaskan, memilih sikap Anda dalam setiap situasi. 3. Tidak ada yang permanen, bahkan kepedihan yang paling dalam sekalipun. Segala pengalaman yang kau lalui pada akhirnya akan berakhir. Apa yang saat ini terasa abadi, kelak akan berubah. Emosi, pikiran, luka, badai kehidupan, tidak satu pun dari ini akan tinggal selamanya. Meski kerap terasa seakan tiada batasnya, sesungguhnya tidak. Bahkan penderitaan paling berat memiliki batas waktunya. Seringkali kita lupa di tengah kegelapan malam, ketika duka cita terasa begitu menekan dada, ketika ketidakpastian menjadi satu-satunya kepastian, ketika seseorang atau sesuatu telah pergi, dan kita merasa tak sanggup melangkah lagi. Justru di momen-momen seperti inilah kita paling perlu mengingat kebenaran tabah ini. Segalanya bersifat sementara. Hidup terus berubah, dan begitu pula dengan dirimu. Kaum Stoa mengamati dunia dengan saksama. Mereka menyaksikan bagaimana musim silih berganti tanpa henti. Musim dingin pasti tiba, namun musim semi pun tak akan lama datang. Sungai mengalir, angin berhembus, daun-daun berguguran. Tak ada yang benar-benar diam, tak ada yang beku selamanya. Dari sanalah mereka belajar untuk tidak terikat, baik pada kebahagiaan maupun kesedihan, karena semuanya tanpa terkecuali berada dalam gerak yang konstan. Saat rasa sakit muncul, wajar untuk merasakannya. Ini bukan tentang menyangkal atau berpura-pura tidak terluka, melainkan tentang membuka sudut pandang baru terhadap luka itu. Kau bisa berkata pada diri sendiri, inilah yang kurasakan saat ini, dan percaya, ini pun akan berlalu. Coba renungkan hidupmu. Ingat kembali saat-saat ketika kau kira tak akan mampu bertahan. Di manakah semua itu sekarang? Banyak dari kepedihan itu telah memudar. Ia telah berubah menjadi kenangan, menjadi pelajaran, menjadi bekas luka yang tak lagi perih. Itulah bukti nyata bahwa rasa sakit itu memang sementara. Marcus Aurelius yang dikelilingi oleh kematian, pertempuran, dan kehilangan, menulis dalam meditasinya bahwa waktu bagai sungai dan segala sesuatu yang kita lihat hanyalah hanyut di dalamnya. Tak ada yang menetap, semuanya mengikuti arus. Karena itulah, katanya, kita tak boleh membiarkan diri terperangkap oleh ketakutan atau keputusasaan, sebab sungai terus mengalir, membawa serta hal-hal yang terasa mustahil untuk dilepaskan. Terkadang rasa sakit datang untuk mengajarkan kita sesuatu, untuk berhenti, mendengarkan diri sendiri, dan tumbuh. Ia tidak datang untuk tinggal selamanya, bukan karena kita melupakannya, tetapi karena kita berubah bersamanya. Apa yang dulu menghancurkan kita, kelak membentuk kita kembali. Dan apa yang tampak seperti akhir, seringkali hanyalah awal yang baru. Jadi jika malam ini kau sedang menghadapi sesuatu yang berat, jangan berusaha melarikan diri dari rasa sakit itu. Amati, terima jika perlu, dan kemudian ingatkan dirimu dengan keyakinan. Ini juga akan berlalu. Mungkin tidak besok, mungkin tidak minggu ini, tapi ia akan pergi seiring berlalunya hari, seperti awan yang bergerak, seperti air laut yang pasang dan kemudian surut, seperti malam yang selalu berganti siang,
Tidak ada yang permanen, bahkan perasaan yang terasa tak tertahankan sekalipun. Ini adalah salah satu kebenaran besar dalam hidup. Dan jika kau bisa bersandar pada keyakinan ini, sedikit demi sedikit bebannya akan terasa lebih ringan. Kau telah berhasil melewati hari-hari yang dulu kau kira tak akan bisa kau lalui. Kau sanggup menanggungnya, dan kini kau ada di sini, lebih bijaksana, lebih kuat, lebih sadar. Ini juga akan berlalu dan kau akan terus melangkah. Maka di malam hari ini, saat kau memejamkan mata, cobalah melepaskan sedikit lagi, bernapas lebih dalam, dan biarkan kebenaran ini meresap dalam jiwamu. Tidak ada yang bertahan selamanya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada kesepian, bahkan tidak juga rasa sakit. Semuanya berubah, semuanya mengalir, semuanya bertransformasi. Dan kau sedang belajar untuk mengalir bersamanya. 4. Saat ini adalah satu-satunya milikmu, tempatmu berlindung. Terkadang pikiran kita terlalu sering mengembara, melaju ke masa depan yang belum nyata, atau merayap kembali ke masa lalu yang tak lagi bisa diubah. Datang dan perginya membuat kita kehilangan diri sendiri. Tanpa sadar kita menjauh dari satu-satunya hal yang sungguh-sungguh kita miliki. Momen ini, saat ini, sekarang. Kaum Stoa menyadari bahwa hidup di luar masa kini adalah sumber penderitaan yang tiada henti. Sebab masa lalu sudah tiada dan masa depan belum tiba. Keduanya hanya hidup dalam pikiran kita. Semakin lama kita terjebak di dalamnya, semakin jauh kita dari kedamaian. Seperti dikatakan Marcus Aurelius dengan gamblang, hidup seseorang terdiri dari apa yang menjadi fokus pikirannya. Jika pikiranmu terpaku pada hal yang tak bisa kau kendalikan, pada apa yang sudah terjadi atau yang belum terjadi, maka kau sedang membangun dunia yang tak nyata, dunia kecemasan, penyesalan, dan kekhawatiran. Namun ketika kamu kembali ke saat ini, saat kamu bernapas, saat kamu melihat apa yang benar-benar ada di sini, kamu mulai menemukan perlindungan. Kamu menyadari bahwa untuk sesaat tidak ada ancaman, tidak ada beban, hanya ada kamu yang bernapas yang ada. Saat ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa bertindak, memilih dan merasakan ketenangan yang tak ditemukan dalam khayalan mental. Ia bagaikan rumah di tengah badai. Di luar angin boleh menderu, tapi kamu di dalamnya terlindung, rumah yang terbuat dari kesadaran penuh. Setiap kali kamu membawa pikiranmu kembali ke saat ini, kamu sedang menjaga dirimu sendiri. Kamu diingatkan, kamu tak perlu menyelesaikan seluruh hidupmu dalam satu malam. Tak perlu membawa serta semua kesalahan masa lalu atau mengantisipasi segala kemungkinan masalah masa depan. Yang kamu perlukan hanyalah hadir di sini, dengan napas ini, dengan ketenangan ini. Hidup terjadi di saat ini, bukan dalam rencana-rencanamu, bukan dalam ingatan. Ia ada di dalam detak jantungmu, dalam sentuhan udara, dalam keheningan yang melingkupimu. Dan ketika kamu belajar kembali ke masa kini, kamu akan menyadari bahwa seringkali yang terasa tak tertahankan menjadi bisa diatur. Yang terasa mendesak bisa ditunda. Yang menyakitkan perlahan mereda saat kamu berhenti memberinya makan lewat pikiran yang berputar tanpa ujung. Epictetus pernah berkata, kita tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh pandangan kita tentang peristiwa itu. Dan pandangan itu sering dibangun di luar momen sekarang, berupa dugaan, ketakutan, atau cerita yang kita karang. Tapi di saat ini, kamu tak perlu menghakimi, cukup amati, cukup ada. Coba renungkan, berapa kali kamu berada di tempat yang tenang, tapi pikiranmu gelisah? Berapa kali segalanya baik-baik saja, tapi kamu tak bisa menikmatinya karena terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Itulah yang terjadi ketika pikiran tidak kita latih. Itulah mengapa kaum Stoa begitu menekankan pentingnya kembali ke masa kini, karena hanya di sinilah kamu menemukan kejelasan, ketenangan, dan kebenaran. Malam ini kamu tak perlu pergi kemana-mana, tak perlu menyelesaikan apapun. Cukup berbaring, bernapas, dan kembali ke sini. Rasakan tubuhmu ditopang bumi. Dengarkan suara lembut di sekitarmu. Perhatikan irama napasmu yang tenang. Inilah saat ini. Dan selama kamu masih ada di sini, kamu aman. Tak ada lagi yang penting untuk sekarang. Tak ada keputusan yang harus segera diambil. Tak ada tuntutan yang harus dipenuhi. Hanya momen ini. Dan momen ini sudah cukup.
Ingatlah, saat ini bukan sekadar detik yang berlalu. Ia adalah tempat berlindung, sebuah latihan, sebuah pilihan. Dan semakin sering kamu memilih untuk tinggal di dalamnya, semakin banyak kedamaian yang kamu temui. Sebab di luar sana mungkin ada kebingungan, tapi di dalam sini ada ketenangan. Dan kamu berhak untuk beristirahat. 5. Bukanlah engkau adalah perasaanmu. Cobalah untuk menyaksikannya. Ada kalanya duka datang dan kau mengira dirimu adalah kedukaan itu. Rasa gentar menghampiri, lalu kau yakin bahwa engkau adalah kegentaran itu. Amarah melanda bagai badai dan mengaburkan pandangan, seakan-akan seluruh jati dirimu akan berubah menjadi amarah dalam sekejap. Tapi hakikatmu bukanlah apa yang kau rasakan. Engkau bukan emosi itu. Engkau adalah sang pengamat. Kaum Stoa memahami ini dengan mendalam. Mereka tidak berupaya melenyapkan emosi karena mereka sadar itu adalah bagian alami dari kehidupan. Yang mereka upayakan adalah tidak diperbudak olehnya. Perasaan bukanlah persoalan sebenarnya. Masalahnya adalah ketika kau menyamakan dirimu sepenuhnya dengan apa yang kurasakan, seolah rasa sakit itu adalah rumahmu, seolah ketakutan itu mendefinisikanmu, seolah duka itu tak akan pernah berakhir. Epictetus mengingatkan, yang memengaruhi kita bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan cara kita menafsirkannya. Dan seringkali kita memaknai emosi sebagai ancaman, sebagai tanda kelemahan, padahal sesungguhnya ia hanyalah energi yang sedang melintas, butuh ruang untuk sekadar ada, lalu melanjutkan perjalanannya. Saat kau cemas misalnya, tak perlu kau tolak atau kau perangi. Cukup saksikan, amati ia seperti seseorang yang memandang awan bergerak perlahan. Perhatikan bagaimana ia bergerak dalam tubuhmu, pikiran apa yang menyertainya, lalu tariklah napas. Itulah dirimu, sang pengamat yang bernapas, yang memilih. Kau bukanlah badainya, kau adalah langit yang melingkupinya. Emosi ibarat tamu, datang, singgah sebentar, lalu pergi. Tapi engkaulah rumahnya, kesadaran yang menerima mereka tanpa hancur karenanya. Kau tak harus selalu bereaksi spontan terhadap apa yang kau rasakan. Tak harus bertindak karena amarah atau mengambil keputusan atas dasar ketakutan. Kau bisa menunggu, bisa menengok ke dalam dan bertanya, apa yang sesungguhnya terjadi di dalam diriku? Dan di ruang hening itu, kau temukan kebebasan. Para bijak Stoa melatih ini setiap hari, bukan karena mereka tanpa emosi, melainkan karena mereka terlatih untuk tidak membiarkan emosi mengendalikan keputusan mereka. Dan ini adalah sebuah latihan yang bisa kau asah juga dengan kesabaran, dengan kelembutan. Saat kau merasakan kesedihan, peluklah dengan lembut. Katakan, aku melihatmu. Aku tahu kau ada di sini, tapi aku bukanlah dirimu. Saat rasa takut datang, jangan kau ingkari. Ucapkan, aku tahu kehadiranmu, tapi kau tak akan mengendalikanku. Dan saat kau merasakan sukacita, nikmati tanpa berusaha menahannya, karena kebahagiaan pun bersifat sementara. Emosi tak perlu ditekan, ia hanya perlu dipahami. Sebab ketika kau paham bahwa kau sedang merasa dan berhenti melawannya, disitulah proses pemulihan dimulai. Ketenanganmu tidak ditentukan oleh tiadanya perasaan, melainkan oleh caramu menyikapi apa yang kau rasakan. Dan setiap kali kau memilih untuk mengamati, alih-alih bereaksi, kau tumbuh semakin kuat, semakin merdeka, semakin dekat dengan dirimu yang sesungguhnya. Maka hari ini, jika ada emosi dalam dirimu, jangan lari, cukup tonton saja. Tak harus kau selesaikan semuanya, cukup bernapas dan biarkan ia mengalir. Ingat, kau bukan amarahmu, bukan pula dukamu, bukan kecemasanmu, kau adalah kesadaran yang memuat semuanya. Ruang tempat semua ini berlangsung, dan ruang itu sendiri bisa tetap tenang. Beristirahatlah dengan keyakinan bahwa segala yang kau rasakan hanyalah gelombang. Tapi engkau adalah lautnya. 6. Penderitaan itu bersumber dari keterikatan. Dalam hidup, kita kerap merasakan kepedihan, duka, kecemasan, dan akar terdalam dari semua penderitaan ini seringkali terletak pada keterikatan. Keterikatan pada benda, pada orang, pada gagasan, bahkan pada hasil yang kita idam-idamkan. Kita menggenggam erat apa yang kita hargai, seolah dengan mempertahankannya, itulah satu-satunya cara merasa aman. Namun kenyataannya, ajaran Stoa mengingatkan sesuatu yang sederhana, namun mendalam. Segala hal dalam hidup ini tidaklah kekal, tak ada yang tetap sama selamanya.
Apa yang kau miliki hari ini bisa berubah esok hari, lenyap, atau berbalik arah. Dan bila kebahagiaanmu bergantung pada sesuatu di luar yang tetap tak berubah, kau menitipkan kedamaianmu pada apa yang ada di luar kendalimu. Itu semua akhirnya melahirkan penderitaan, karena kau tak mungkin mengendalikan semua yang terjadi. Kau tak bisa mencegah orang berubah, keadaan bergeser, atau kerugian datang tiba-tiba. Tetapi kau bisa mengendalikan keterikatanmu pada semua itu. Kau bisa memilih untuk melepaskannya. Seorang filsuf pernah berkata, jangan berharap segala sesuatu berjalan seperti yang kau inginkan, tapi cintailah mereka apa adanya. Menerima hakikat perubahan dalam hidup adalah sebuah pembebasan. Saat kau berpegang pada satu harapan, kau menyiapkan diri untuk kekecewaan. Saat kau melekat pada satu orang, kau membuka diri pada luka perpisahan. Saat kau bertahan pada satu ide yang kaku, kau membatasi kemampuanmu untuk beradaptasi dan bertumbuh. Penderitaan muncul ketika kita melawan realita, ketika kita menolak kenyataan yang tak sesuai dengan bayangan kita. Namun sebaliknya, jika kau memupuk penerimaan yang dalam, kau mulai melangkah menuju kebebasan batin. Melepaskan bukan berarti tak peduli, bukan berarti tak mencintai atau tak acuh. Melepaskan artinya mencintai tanpa memiliki, peduli tanpa melekat, dan hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Setiap kali kau belajar melepas kendali atas apa yang tak bisa kau kendalikan, kau mengurangi penderitaan. Kau membuka ruang bagi kedamaian, maka malam ini, jika ada sesuatu yang kau genggam terlalu erat, izinkan dirimu untuk perlahan melepaskannya. Ingatlah, hidup adalah perubahan yang konstan. Biarkan dirimu mengalir bersamanya seperti sungai yang tak melawan batu, tapi dengan lembut mengitarinya. Penderitaan bisa menjadi tanda, kesempatan untuk bangun dan tumbuh, untuk memahami bahwa ketenangan sejati tidak terletak di luar, tapi di dalam dirimu. Dengan melepaskan, kau tidak kehilangan, justru memperoleh. Kau meraih kebebasan, meraih kedamaian, dan kemampuan untuk hadir dan bahagia. Apapun yang terjadi, apapun yang hidup sajikan padamu, beristirahatlah dengan gagasan ini di dalam hati. Keterikatan itu menyakitkan, tapi pelepasan itu membebaskan, dan kau memiliki kekuatan untuk memilih kebebasan. 7 kesulitan yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Sepanjang perjalanan hidup, setiap dari kita pasti menghadapi tantangan. Saat-saat ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ketika jalan terasa berat, ketika angin berhembus kencang, dan seakan seluruh dunia melawan. Justru pada momen-momen seperti itulah kesulitan mengungkapkan kebenaran paling mendalam tentang diri kita. Sebab bukan dalam ketenangan dan kenyamanan kita menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, melainkan dalam ujian dan pertentangan. Filsuf-filsuf Stoa mengajarkan bahwa kesulitan adalah cermin yang tidak hanya memantulkan siapa kita, tetapi juga memberi kesempatan untuk berkembang, untuk menemukan kekuatan yang bahkan tidak kita sadari ada dalam diri kita. Ketika hidup menghantam, ketika kita berhadapan dengan kehilangan, kegagalan, atau kekecewaan, mudah sekali merasa menjadi korban, merasa dunia tidak adil, merasa segalanya bersekongkol melawan kita. Namun dari sudut pandang Stoik, kesulitan bukan sekadar rintangan eksternal. Ia adalah guru sunyi yang mengajak kita menengok ke dalam, menemukan siapa kita sebenarnya di balik permukaan. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, namun kita bisa memilih cara meresponsnya. Pilihan itulah letak kebebasan kita yang paling hakiki. Bayangkan sebatang pohon kokoh yang menghadapi badai. Ia mungkin melengkung, mungkin kehilangan beberapa daun, tetapi tidak patah. Kekuatannya terletak bukan pada menghindari badai, melainkan pada ketahanan akarnya, pada kemampuannya belajar dengan teguh darinya dan terus tumbuh setelahnya. Dengan cara serupa, kamu juga bisa menemukan dalam kesulitan sebuah peluang untuk menguatkan karakter, menemukan ketahanan yang telah ada dalam dirimu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditasi bahwa kita tidak perlu takut pada apa yang terjadi pada kita, melainkan pada bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Sebab kesulitan bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk bangkit. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan, kamu tidak sendirian dalam pengalaman itu. Semua pemikir besar, semua orang yang meninggalkan jejak dalam sejarah, menghadapi ujian yang serupa atau bahkan lebih berat. Perbedaannya terletak pada sikap, bukan membiarkan kesulitan mendefinisikanmu, melainkan membiarkannya membentukmu, mengajarmu, dan mendorongmu menjadi lebih baik.
Ketika kamu merasa hidup sedang mengujimu, tarik napas dalam-dalam dan ingatlah, ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal dirimu, untuk bertumbuh. Jangan lari atau menyerah. Pandanglah situasi sulit itu dengan rasa ingin tahu, seperti seorang pengamat di kelas yang mengajarkan pelajaran penting. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa ku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih penuh belas kasih? Kesulitan juga mengungkap nilai-nilai terpenting dalam dirimu. Di saat-saat sulit, topeng-topeng pun jatuh dan apa yang benar-benar berarti menjadi jelas. Prioritasmu, keyakinanmu, kekuatan batinmu. Dan ketika kamu berhasil melewati badai, rasa pencapaian dan pertumbuhan yang kau rasakan begitu besar. Bukan karena badai itu mudah, tapi karena kamu memilih menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Pelajaran ini adalah pengingat lembut bagi jiwamu, terutama pada malam ini ketika bayangan memanjang dan pikiran terasa membebani. Jika kamu sedang melalui masa sulit, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Izinkan dirimu merasakannya, tapi jangan biarkan dirimu tenggelam. Ingatlah bahwa kesulitan adalah cermin, dan ketika kau memandangnya, kau akan temukan kekuatan yang selalu ada di dalam dirimu. Biarkan kebenaran ini menyertaimu sepanjang waktu beristirahatmu. Kesulitan tidak menghancurkan, ia mengungkapkan. Ia bukan musuh, melainkan guru yang diam. Dan kamu memiliki kemampuan untuk memetik pelajaran, untuk tumbuh melaluinya, dan muncul lebih kuat, lebih jernih, serta lebih tenang. Malam ini adalah ruang di mana kamu bisa melepaskan ketakutan dan membuka diri pada kebijaksanaan yang dibawa setiap kesulitan. Badai akan berlalu dan kamu akan tetap berdiri lebih kuat dari sebelumnya. 8. Diam adalah sebuah wujud kebijaksanaan. Di tengah riuh rendah kehidupan modern, di mana suara bertambah banyak dan gangguan tiada henti, keheningan hadir sebagai anugerah langka yang amat berharga. Namun, ia bukan sekadar tiada bunyi. Dari kacamata Stoa, diam adalah bentuk kebijaksanaan yang dalam. Para penganut Stoa meyakini bahwa dalam diam terdapat ruang sakral, sebuah tempat perlindungan di mana pikiran bisa menjadi tenang, emosi dapat mereda, dan kebenaran mampu muncul tanpa cacat. Jika kita terus berbicara tanpa henti, berusaha memenuhi setiap detik dengan kata-kata, kita berisiko tersesat dalam keributan, mengira bahwa banyak bicara berarti berbicara bermakna, lalu lupa menyimak suara dalam diri. Keheningan mengajak kita pada perenungan, pada pengamatan yang jernih terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di batin kita. Dalam momen-momen hening itulah, saat kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk luar, kita dapat menyentuh kebijaksanaan yang ada di dalam. Marcus Aurelius dalam renungannya sering mencari ketenangan melalui diam untuk merenung dan menemukan kejelasan. Diam memampukannya membedakan yang esensial dari yang berlebihan, serta menghadapi diri dengan jujur dan tenang. Diam juga merupakan tindakan rendah hati. Kita diingatkan bahwa kita tak selalu perlu memiliki kata terakhir, tak selalu harus memaksakan pendapat atau membuktikan diri. Terkadang, kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan mendengar, pada kesediaan berdiam diri agar lebih paham, belajar dari orang lain dan dunia. Dalam hening kita dapat menyentuh hakikat segala sesuatu, tanpa terhalang emosi atau prasangka. Seolah-olah diam adalah cermin bening yang memantulkan realita apa adanya. Selain itu, diam melindungi energi mental dan emosional kita. Ia membantu kita menghindari konflik yang tak perlu, tidak bereaksi secara impulsif, dan tidak terbawa oleh kebisingan luar yang dapat mengacaukan pikiran. Dalam praktiknya, melatih diam bisa sesederhana berhenti sejenak, menarik napas penuh kesadaran, dan mengamati saat ini tanpa kata. Ia bisa menjadi tempat singgah di tengah hari, ruang untuk kembali pada diri sendiri dan memulihkan kedamaian batin. Di malam hari, dia menjadi sekutu yang bahkan lebih kuat. Saat dunia melambat, saat lampu mulai padam, keheningan mengajak kita melepaskan beban stres, kekhawatiran, dan ketegangan yang menumpuk. Ia membuka pintu bagi istirahat yang dalam, memungkinkan tubuh dan pikiran beregenerasi. Maka malam ini saat kau bersiap untuk tidur, biarkan dirimu merangkul diam, bukan sebagai ketiadaan suara, melainkan sebagai ruang hidup yang penuh makna. Tempat kebijaksanaan batinmu dapat tumbuh. Ingat, kau tak perlu mengisi setiap kekosongan dengan kata atau pikiran. Dalam hening, dalam tenang, terdapat pemahaman yang jernih, kekuatan yang sesungguhnya. Biarkan diam menjadi sahabatmu,
biarkan ketenangannya menyelimutimu seperti selimut lembut. Pahamilah, kebijaksanaan tidak selalu terletak pada apa yang kita ucapkan, melainkan pada apa yang kita pilih untuk tidak ucapkan. Ia ada pada kesabaran untuk mendengar, pada keheningan yang membiarkan kita sekadar ada. Dengan demikian, dia menjadi jalan menuju ketenangan, penemuan diri, dan kehidupan yang lebih utuh serta sadar. Istirahatkan kebenaran ini jauh di dalam hatimu, dan biarkan dia menuntunmu menuju mimpi yang tenang dan damai. 9. Jalani hidup dengan penuh kesadaran, bukan sekadar mengikuti dorongan sesaat. Seringkali, tanpa kita sadari, kita terhanyut dalam pola bertindak secara otomatis, dipicu oleh emosi yang datang mendadak, atau sekadar reaksi spontan terhadap situasi. Meskipun wajar, cara hidup seperti ini justru dapat menjauhkan kita dari ketenangan batin dan keseimbangan yang sesungguhnya kita idamkan. Ajaran Stoa mengingatkan, hidup dengan niat adalah tentang memilih secara sadar, setiap langkah, setiap kata, setiap keputusan. Bukan untuk menekan perasaan atau keinginan, melainkan agar kita tidak dikendalikan olehnya. Sebab jika hanya mengikuti gejolak hati, kita rentan terjerumus dalam penyesalan, kekacauan, atau ketidakselarasan. Kita mudah terseret oleh desakan sesaat, tanpa sempat mempertimbangkan konsekuensi atau arah hidup yang sesungguhnya ingin kita gapai. Hidup dengan niat berarti meluangkan jeda sebelum bertindak, memberi ruang bagi perenungan dan kejernihan, bertanya dalam hati, apakah pilihan ini sungguh selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidupku? Ataukah ini hanya reaksi bawah sadar atau sekadar ikut arus? Seperti pesan Marcus Aurelius, setiap hari adalah kesempatan untuk mengasah kebajikan, hidup sesuai dengan versi terbaik diri kita. Dan untuk itu, kita perlu kesadaran yang terjaga, serta niat yang jelas sebagai penuntun tindakan, melampaui gangguan dan impuls sesaat. Niat menghubungkan kita dengan makna yang lebih dalam, membantu kita tetap berjalan di jalan yang benar, meski saat itu terasa berat, saat emosi mengganggu, atau godaan untuk bertindak gegabah begitu menggoda. Dengan hidup secara sadar, kita membangun kehidupan yang lebih otentik dan bermakna. Setiap tindakan menjadi cerminan jati diri, bukan sekadar reaksi terhadap lingkungan. Pun latihan ini memberi kita rasa kendali dan kebebasan yang mendalam. Sebab ketika hidup hanya dipandu dorongan sesaat, kita seperti korban dari keadaan dan emosi. Namun, ketika kita memilih dengan niat, kita mengambil alih kendali atas hidup, menjadi penulis yang sadar atas jalan hidup kita sendiri. Di malam hari, sebelum beristirahat, renungkanlah prinsip ini. Biarkan ia menjadi pengantar tenang bagi pikiran yang akan beristirahat. Ingat, esok adalah kesempatan baru untuk hidup dengan niat, bertindak dari ketenangan dan kejernihan, bukan ketergesa-gesaan atau impulsivitas. Biarkan kesadaran ini menemani Anda, meresap perlahan, bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil dengan sadar, setiap momen yang Anda hayati dengan penuh arti, akan membawa kedamaian dan ketenangan. Lantas sedikit demi sedikit, Anda tak sekadar menjalani hidup yang kebetulan terjadi, melainkan benar-benar menghidupinya. 10. Kedamaian dalam diri Anda tidak ditentukan oleh hal-hal di luar. Di sekitar kita, dunia terasa terus berubah. Situasi eksternal, orang-orang, maupun peristiwa seringkali tak terduga, bahkan kadang kacau. Namun ada sebuah kebenaran mendalam yang mengajak kita untuk melihat ke dalam, untuk menyadari bahwa kedamaian yang kita rindukan bukanlah sesuatu yang bergantung pada apa yang terjadi di luar, melainkan pada apa yang kita pupuk di dalam diri. Kaum Stoa mengerti benar perbedaan mendasar ini. Sadarkah Anda bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup, namun kita dapat mengendalikan cara kita menanggapinya? Bagaimana kita menjaga ketenangan? Bagaimana kita tetap tenang di tengah badai apapun? Jika kita menggantungkan ketenangan pada kondisi eksternal, kita menjadi budaknya. Bila sesuatu berjalan salah, damai kita hancur. Bila sesuatu tak sesuai harapan, pikiran kita gelisah dan diterpa kecemasan. Namun jika kita belajar memisahkan yang di luar dari yang ada dalam pikiran dan jiwa, kita bisa meraih kebebasan sejati, bukan kebebasan karena menguasai dunia sepenuhnya, melainkan karena
karena mampu menguasai diri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kekayaan bukan terletak pada harta benda atau ketenaran, melainkan pada kekuatan jiwa, pada kemampuan untuk tetap teguh dan tenang, terlepas dari hiruk-pikuk dan gejolak luar. Ini bukan berarti kita jadi tak berperasaan atau acuh, melainkan bahwa stabilitas internal harus menjadi fondasi kokoh, tempat kita membangun pengalaman hidup. Maka, di saat-saat sulit, ketika dunia terasa berat dan membingungkan, ingatlah, kedamaian batin adalah perlindungan yang tak bisa dirampas siapapun, kecuali Anda sendiri yang mengizinkannya. Di malam hari ketika sunyi menyelimuti sekitar dan tubuh merindukan istirahat, inilah saat yang tepat untuk merenungkan pelajaran ini, untuk melepas beban eksternal, melepaskan kendali atas hal yang tak bisa dikendalikan, dan kembali pada ruang tenang di dalam. Izinkan diri Anda malam ini untuk menemukan ketentraman yang tidak bergantung pada luar, tetapi lahir dari kekuatan internal, dari keputusan sadar untuk tidak membiarkan apapun mengusik keseimbangan hati. Semoga kebenaran ini menemanimu saat terlelap, mengingatkanmu bahwa apapun yang terjadi, kamu selalu bisa memiliki kedamaian. 11. Utamakan kebajikan, bukan kesenangan. Sepanjang hidup, kita tak henti dihadapkan pada pilihan. Ada yang remeh, hampir tak terasa, sementara yang lain mampu mengubah jalannya takdir kita. Di tengah-tengah proses memilih ini, para filsuf Stoa mengajak kita untuk merujuk pada pedoman mendasar. Utamakan kebajikan di atas kesenangan. Bagi mereka, kebajikan bukan sekadar konsep moral yang abstrak, melainkan jalan menuju kehidupan yang utuh, otentik, dan selaras dengan kodrat alam. Kebajikan mewakili kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Ia adalah komitmen sadar untuk bertindak penuh integritas, tetap setia pada nilai-nilai terdalam kita, bahkan ketika godaan kesenangan sesaat menggiurkan. Di sisi lain, kesenangan, meski merupakan pengalaman alami manusia, bisa bersifat sementara, menipu, dan kerap menjadi penghalang menuju kesejahteraan sejati. Jika kita hanya mengejar kesenangan sesaat, kita berisiko kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna, bahkan terjerumus dalam kebiasaan yang merusak pikiran, tubuh, dan jiwa. Filsuf Stoa seperti Seneca atau Epictetus mengingatkan, kesenangan tanpa kebajikan bagai sungai tanpa aliran, yang dapat membanjiri hidup tanpa arah dan makna. Namun ketika kita memilih kebajikan, kita membangun fondasi yang kokoh, fondasi yang mendukung kebahagiaan, sejati dan abadi. Pilihan ini tidaklah mudah, sebab kesenangan langsung seringkali terasa lebih menarik dan mudah diakses. Ia mengajak kita mencari kepuasan instan, menghindari upaya dan disiplin. Tetapi jalan kebajikan adalah jalan keteguhan, perenungan, dan penolakan terhadap yang dangkal untuk meraih yang hakiki. Hidup dengan memilih kebajikan berarti melatih kesabaran. Bersikap jujur saat kebohongan terasa lebih nyaman, bermurah hati saat keegoisan memanggil, dan tetap kuat ketika ketakutan hendak melumpuhkan. Marcus Aurelius, sang kaisar, mengajarkan melalui katanya, kebesaran tidak diukur dari kesenangan yang kita kumpulkan, melainkan dari kualitas moral tindakan kita. Lebih baik menderita sesaat dengan martabat daripada menikmati kesenangan tanpa nurani dan kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Pelajaran ini mengajak kita melihat melampaui masa kini, merenungkan konsekuensi mendalam dari setiap pilihan. Sebab memilih kebajikan adalah memilih warisan, jejak positif yang kita tinggalkan pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Dalam heningnya malam, sebelum terlelap, coba lakukan latihan sederhana, namun penuh makna. Renungkan keputusan-keputusanmu hari ini. Saat-saat di mana kamu memilih jalan yang sulit alih-alih, kesenangan yang mudah dan instan. Biarkan dirimu merasa syukur atas komitmen itu, atas setiap tindakan kebajikan kecil yang membangun karakter dan ketenangan jiwamu. Dan jika ada keraguan atau kesalahan yang terjadi, ingatlah bahwa kebajikan juga mencakup kesabaran dan pengampunan, sebuah proses tumbuh dan belajar yang tiada henti. Saat kau beristirahat dan mempersiapkan diri untuk tidur, biarkan pelajaran ini meresap perlahan dalam benakmu. Semoga ia menjadi mercusuar yang menerangi setiap keputusanmu, pengingat tenang bahwa kepuasan sejati bukan berasal dari apa yang menyenangkan, melainkan dari apa yang adil dan baik.
Hidup dengan kebajikan pada akhirnya adalah hidup selaras dengan diri sendiri dan dunia, menemukan kedamaian yang tak bisa disamai oleh kesenangan sesaat apapun. Semoga damai menyertai malammu, sahabat setia. 12. Kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah pengingat. Ia adalah realitas yang pasti kita hadapi, meski kerap kita hindari untuk memikirkannya. Kematian terasa tidak nyaman, penuh ketidaktahuan, dan dapat membangkitkan rasa takut. Namun bagi para Stoa, kematian bukanlah musuh atau akhir mendadak yang harus ditakuti, melainkan pengingat abadi akan kerapuhan dan berharganya hidup. Mereka memandang kematian sebagai bagian dari siklus alam, sebuah transformasi tak terelakkan yang menyamakan setiap insan. Marcus Aurelius menulis dengan bijak bahwa kematian hanyalah kembali ke alam, penggenapan takdir yang dimiliki setiap makhluk. Cara pandang ini mengajak kita untuk tidak melihat kematian sebagai akhir yang menakutkan, melainkan sebagai seruan untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Menghargai setiap detik, setiap helaan napas yang dianugerahkan kepada kita. Kesadaran akan kematian bisa menumbuhkan urgensi yang positif dalam diri, motivasi untuk berhenti menunda hal yang penting, melepas persoalan sepele, dan fokus pada yang sungguh bermakna. Tak perlu berpegang pada ketakutan atau pengingkaran, sebab justru kematianlah yang memberi makna pada hidup sehari-hari. Dengan memahaminya, kita belajar menerima ketidakkekalan, melepaskan apa yang tak bisa kita kendalikan, dan meraih ketenangan dalam kepastian bahwa hidup kita hanyalah kilasan singkat dalam waktu. Kaum Stoa mengingatkan, jangan sia-siakan energi untuk takut mati, tapi hiduplah dengan kebajikan, berbuat baik, adil, dan bijaksana selama kita masih di sini. Penerimaan ini juga membebaskan kita dari kegelisahan akan masa depan, karena kita paham bahwa segala sesuatu punya siklusnya, dan kematian hanyalah satu tahap di dalamnya. Saat malam tiba, dikala hening mengajak kita merenung, inilah saat yang tepat untuk mengingat pelajaran ini, menenangkan pikiran, dan menemukan kedamaian dalam gagasan bahwa kematian bukan lawan, melainkan kehadiran alamiah yang mengingatkan kita pada keindahan dan kefanaan hidup. Biarkan pikiran yang lembut dan mendalam ini menemani Anda saat beristirahat, membantu melepaskan beban yang tak perlu, mempersiapkan jiwa untuk peristirahatan yang memulihkan. Kematian adalah pengingat untuk hidup sepenuhnya, mencintai dengan tulus, dan hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. 13. Pendapatmu lebih berkuasa daripada fakta. Dalam hidup, peristiwa terjadi dengan caranya sendiri, tanpa bisa dihindari, tanpa meminta izin, atau menunggu persetujuan kita. Matahari terbit lalu terbenam, hujan turun, orang-orang bertindak, dan segala sesuatu terungkap sesuai sifat alaminya. Sepintas fakta-fakta ini seolah memiliki kendali mutlak atas kita, mengatur kesejahteraan dan ketenangan batin kita. Namun, ada ajaran penting dari para filsuf Stoa yang sesungguhnya menentukan perasaan dan hidup kita bukanlah fakta itu sendiri, melainkan cara kita menafsirkan dan meresponsnya. Bayangkan dua orang menghadapi situasi yang sama, peristiwa eksternal yang identik. Bagi yang satu, hal itu mungkin sumber kesedihan, kefrustrasian, atau amarah. Bagi yang lain, ia bisa menjadi pelajaran berharga, sebuah kesempatan, atau sekadar momen singkat yang tak mengusik keseimbangan dirinya. Apa yang membedakan keduanya? Bukan fakta itu sendiri, melainkan interpretasi dan sudut pandang yang masing-masing pilih. Pelajaran ini begitu dalam karena menunjukkan bahwa kita tidak sepenuhnya bergantung pada belas kasihan dunia. Kita justru memiliki kekuatan batin yang dahsyat, kekuatan untuk menentukan makna dari segala yang terjadi pada kita. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan, fakta pada dasarnya netral. Mereka tidak baik atau buruk secara intrinsik. Kitalah yang memberi mereka nilai. Disinilah letak kebebasan sejati, ketika kita tidak membiarkan pendapat kita dikendalikan oleh hal-hal di luar atau reaksi pikiran yang otomatis. Begitu kamu menyadari bahwa pendapatmu lebih kuat daripada fakta, kamu mulai bisa mengambil jarak dari emosi yang reaktif, dari penafsiran impulsif yang sering melelahkan. Kamu bisa bernapas, mengamati, lalu dengan tenang memilih bagaimana merespons. Kemampuan ini tidak hanya melindungi kedamaian batin, tetapi juga menjadikanmu tuan atas dirimu sendiri, mampu menghadapi badai kehidupan tanpa kehilangan ketenangan. Coba renungkan, berapa kali kamu merasa terbebani oleh sesuatu yang setelah ditelaah ulang ternyata tidak seseram yang dibayangkan?
Berapa kali kamu membiarkan pendapat negatif mendominasi pikiran, padahal itu hanyalah sebuah tafsiran yang bisa kamu ubah? Kaum Stoa mengajarkan, dengan mempertanyakan dan mengubah pendapat, kita mengubah pengalaman kita di dunia. Faktanya mungkin tak berubah, tetapi hubungan kita dengannya bisa berubah. Jadi ketika kamu menghadapi situasi sulit, saat segalanya terasa membebani, ingatlah pelajaran ini. Tanyakan pada diri, pendapat apa yang sedang kubentuk? Apakah pendapat ini membantuku tetap tenang, jernih, dan bijak, atau justru memupuk kecemasan, kesedihan, atau kemarahan? Refleksi sederhana ini bisa mengubah segalanya. Di penghujung hari sebelum terlelap, biarkan pemikiran ini meresap lembut dalam benakmu. Bayangkan fakta-fakta bagai awan yang berlalu di langit luas dan tenang, dan kamu adalah pengamat yang tenang, yang memilih untuk tidak terbawa olehnya. Pendapatmu adalah kekuatanmu. Itulah kunci yang membuka pintu kedamaian di dalam. Biarkan kebenaran ini menyertaimu dalam tidur, melindungi istirahatmu, dan memelihara kekuatan batinmu. Malam ini dan setiap malam ingatlah, kamu adalah pemilik pikiran dan pendapatmu. 14. Di tengah kesulitan, di jalanan kehidupan, karakter kita terbentuk. Setiap dari kita pasti mengalami momen-momen penuh tantangan. Hari-hari itu tak selalu mudah. Situasi yang nyaman bukanlah ujian sejati, melainkan cobaan yang seakan membebani kita dengan segala beratnya. Namun ajaran Stoa justru mengatakan bahwa kesulitan ini bukanlah penghalang yang harus kita hindari, melainkan api tempat karakter kita ditempa dan dikuatkan. Bayangkan sebilah baja, ia tidak lahir langsung kuat dan tahan lama. Ia harus melewati panas membara, dihantam palu, dan dibentuk di bengkel. Begitu pula karakter kita. Ia dibentuk, ditempa, dan diperkuat justru melalui ujian yang kita lalui. Saat hidup menghadirkan tantangan, entah itu kehilangan, kefrustrasian, atau perubahan tak terduga, kita mungkin tergoda untuk jatuh dalam keputusasaan atau perlawanan. Namun kekuatan sejati justru lahir ketika kita mampu melihat cobaan ini sebagai peluang, sebagai pelajaran yang diperlukan untuk bertumbuh. Epictetus, salah satu filsuf Stoa terkemuka, mengingatkan, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi. Dari respons itulah karakter kita dibangun, dan disitulah jati diri kita sesungguhnya terungkap. Karakter bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan atau diaktingkan. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan kita. Bagaimana kita bertindak saat tak ada yang melihat, saat godaan untuk menyerah begitu kuat, namun kita memilih untuk tetap teguh. Setiap kesulitan, seberat apapun, adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, kerendahan hati, ketekunan, dan keberanian. Begitu kita menerima hal ini, kita mulai memandang tantangan dengan cara yang berbeda, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai alat untuk menempa esensi diri kita. Marcus Aurelius menulis dalam meditationnya bahwa kesulitan menguatkan pikiran, sebagaimana kerja fisik menguatkan tubuh. Kalimat ini mengingatkan kita, seperti tubuh yang butuh latihan agar tetap kuat, pikiran dan jiwa kita pun memerlukan tantangan agar bisa berkembang. Wajar jika kita merasa takut atau ragu saat menghadapi kesulitan. Namun perasaan itu tidaklah mendefinisikan karakter kita. Yang penting adalah cara kita menghadapinya. Pemahaman ini memberi kita ketenangan, karena kita sadar bahwa setiap ujian yang berhasil kita lalui membawa kita selangkah lebih dekat kepada versi terbaik diri kita. Sebelum tidur, saya mengajak Anda merenung. Ingatlah masa-masa sulit yang pernah Anda lalui, pelajaran berharga yang mereka bawa, dan bagaimana Anda tetap bertahan meskipun badai menerpa, kini hadir dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Biarkan kebenaran ini meresap dalam pikiran, menemani Anda beristirahat malam ini, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi esok hari dengan keberanian dan ketenangan. Sebab karakter tidak diberikan begitu saja, ia ditaklukkan melalui kesulitan. 15. Sumber daya paling berharga yang Anda miliki adalah waktu. Di momen tenang seperti ini, saat Anda bersiap untuk beristirahat, aku mengajakmu merenung tentang sesuatu yang tak bisa dilihat, tak bisa disentuh, namun selalu hadir dan terus berkurang tanpa bisa kau hentikan. Waktu milikmu. Waktu tak bersuara, tak mengetuk pintu, tak minta perhatian. Ia hanya bergerak detik demi detik, dan ketika kau menyadarinya, ia telah pergi. Tak ada kekuatan di dunia yang mampu mengembalikannya.
Kaum Stoa kuno, khususnya Seneca, telah mengingatkan kita dengan tegas. Mereka berkata, orang-orang begitu protektif terhadap uang dan harta benda, tetapi begitu ceroboh dengan aset waktu mereka. Mereka menyerahkannya begitu saja pada kekhawatiran tak penting, percakapan kosong, serta gangguan yang hanya memenuhi kesunyian tanpa memberi makna. Padahal waktu adalah satu-satunya mata uang yang benar-benar menjadi milikmu. Setiap hari yang kau lalui adalah kesempatan untuk memutuskan bagaimana menggunakannya. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak atau selalu terburu-buru, tetapi tentang hidup dengan kesadaran, menghargai setiap momen, menyadari bahwa waktumu tak abadi. Tanyakan pada dirimu, di mana kau investasikan waktumu belakangan ini? Apakah untuk hal-hal yang benar-benar penting, atau kau biarkan ia mengalir bagai pasir di sela jari tanpa kau sadari? Bukankah ini yang sering jadi sumber penyesalan? Ini hanyalah pengingat, panggilan lembut untuk lebih sadar. Sebab waktu juga adalah panggung, tempat segala hal penting dibentuk. Hubungan yang tulus, mimpi yang ingin kau wujudkan, ketenangan jiwa yang kau cari, semua itu memerlukan waktu. Dan jika kau tak menjaganya, orang lain akan mengisinya dengan hal-hal yang tak memberi manfaat. Waktu begitu rapuh, ia sumber daya yang tak dapat diperbarui. Setiap malam yang tiba adalah halaman yang berakhir. Setiap pagi yang datang adalah awal baru, meski tak selalu kita sadari. Maka saat kau menutup mata nanti malam, lakukan dengan tekad untuk menghargai waktumu sejak detik pertama esok. Bukan dengan tergesa, bukan dengan cemas, melainkan dengan kesadaran penuh. Berikan waktumu hanya pada apa yang mengangkat jiwamu, yang membuatmu tumbuh, yang memelihara ketenangan, karakter, dan tujuan hidupmu. Dan jika di masa lalu kau merasa telah menyia-nyiakannya, ingatlah, selama masih ada napas, masih ada sisa waktu. Waktu yang dijalani dengan penuh arti dapat memulihkan makna, bahkan dari hari-hari yang dulu kau anggap sia-sia. Ambil napas dalam, kau masih punya saat ini, dan inilah harta sejati. Waktu tak bisa dibeli, tak bisa ditabung, ia hanya bisa dijalani. Sadarilah bahwa setiap momen milikmu begitu berharga. 16. Kebahagiaan itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Lama sekali, mungkin tanpa kita sadari, kita diajari untuk mengejar kebahagiaan seolah-olah ia adalah sesuatu yang ada di luar, seperti hadiah yang menanti di ujung perjalanan, setelah meraih suatu pencapaian, setelah menduduki posisi tertentu, setelah disetujui orang lain, atau setelah memiliki sesuatu yang konon akan mengisi kekosongan. Mereka bilang, kalau sudah sukses, barulah kau bahagia. Kalau ada yang mencintaimu, kau akan merasa utuh. Kalau dapat yang kau idamkan, baru kau merasakan ketentraman. Tapi para bijak Stoa, dengan kearifan zaman yang tak lekang oleh masa, mengajak kita memandang ke arah lain, bukan keluar, melainkan ke dalam. Kebahagiaan sejati, kata mereka, tidak bergantung pada apa yang terjadi di dunia luar, melainkan pada cara kita menafsirkan dan merespons peristiwa itu. Bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada cara kita menjalani hidup dengan apa yang ada. Bayangkan sesaat, kau berdiri di puncak gunung. Dari sana, kau memandang pemandangan, luasnya langit, kesunyian murni. Tak ada yang berubah dalam hidupmu di luar. Tanggung jawabmu tetap. Keadaanmu tak berubah ajaib, tapi kau merasakan ketenangan, karena sesaat ada sesuatu di dalam dirimu yang selaras. Ketenangan batin itu muncul tanpa memerlukan apapun dari luar. Saat itulah benih kebahagiaan dari dalam mulai tumbuh. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Dan ia benar, sebab segala yang kau rasakan, segala yang kau anggap baik atau buruk, semuanya terlebih dahulu melewati pikiranmu. Penilaianmu adalah saringan yang membentuk dunia dan maknanya. Kalau kau terus menunggu sesuatu berubah agar bisa bahagia, kau mengutuk dirimu pada penantian tanpa ujung. Sebab selalu akan ada yang masih ingin dicapai, sesuatu yang masih kurang, sesuatu yang dimiliki orang lain tapi tidak olehmu. Dan penyiksaan tanpa henti itu akan menjauhkanmu dari kehadiran dan kedamaian saat ini. Kebahagiaan batin tak memerlukan syarat. Ia tak bergantung pada cuaca, uang, atau balasan pesan dari seseorang. Ia adalah ketenangan yang muncul saat kau tahu kau melakukan yang benar, saat kau memilih bertindak bajik, saat kau berdamai dengan yang tak bisa kau kendalikan, dan memusatkan energi pada apa yang ada dalam genggaman. Ini bukan berarti kau tak boleh menikmati hal-hal di luar. Tentu saja boleh. Makanan lezat, percakapan tulus, senja yang tenang,
Semua itu hadiah yang ditawarkan hidup, tapi mereka adalah momen, dan momen akan berlalu. Yang tersisa adalah keadaan batinmu, hubunganmu dengan dirimu sendiri, dialog sunyi yang kau jalani saat tak ada yang melihat. Itulah akarnya. Dan bila kau pelihara akar itu, kau akan mampu menghadapi badai tanpa hancur, kehilangan benda tanpa kehilangan jati diri, menjalani pasang surut hidup tanpa membiarkannya mendefinisikanmu. Epictetus berkata, "Jangan berharap segala hal berjalan seperti yang kau inginkan. Berharaplah ia berjalan sebagaimana adanya, maka hidupmu akan mengalir dengan damai." Penerimaan yang mendalam, keselarasan dengan realitas, itulah pintu langsung menuju kebahagiaan internal. Kebanyakan orang kelelahan mencari di tempat yang salah, di pendapat orang, di yang belum mereka miliki, di yang mungkin terjadi. Tapi kini kau punya kesempatan untuk melepas pencarian itu, berhenti sejenak, cukup bernapas, dan ingat, kau sudah utuh. Kau sudah cukup di sini, saat ini, tanpa perlu membuktikan apapun. Nanti malam saat kau bersiap tidur, biarkan kata-kata ini meresap perlahan ke dalam sanubari. Kau tak butuh lebih, kau hanya perlu kembali kepada dirimu. Sebab di dalam dirimu, di mana hening bersemayam, tanpa topeng, tanpa tuntutan, tanpa harapan, disitulah kebahagiaan terbesar berada. Bukan sebagai emosi sesaat, melainkan sebagai ketenangan yang mendalam, kejernihan yang tenang, kesejahteraan yang tak tergoyahkan oleh kebisingan dunia. Kebahagiaan bukan dicari, melainkan ditemukan di dalam. 17. Melatih pikiran sebagaimana Anda melatih tubuh. Di era ini, kita sudah sangat paham betapa pentingnya menjaga kesehatan jasmani. Kita tahu bahwa untuk menjadi sehat, kita perlu aktif bergerak, melakukan peregangan, mengonsumsi makanan bergizi, dan tidur yang cukup. Kita juga sadar bahwa tubuh yang kuat tidak dibangun dalam semalam, melainkan lewat repetisi, usaha konsisten, dan disiplin yang kokoh. Namun seringkali kita lupa bahwa pikiran pun membutuhkan perawatan serupa, praktik yang sama, keteguhan yang sama, bahkan dalam kesunyian. Kaum Stoa sejak dulu telah memahami bahwa hidup yang seimbang mustahil tercapai tanpa latihan mental harian. Bagi mereka, jiwa dan akal budi ibarat otot, bisa melemah atau menguat, menjadi reaktif atau tetap tenang, tergantung seberapa sering kita melatihnya. Dan latihan itu sendiri tidaklah rumit. Tidak memerlukan alat canggih atau rutinitas yang kompleks, hanya sebuah keputusan. Keputusan untuk tidak membiarkan pikiran terombang-ambing bagai kapal tanpa nahkoda. Sebab, jika Anda tidak melatih pikiran Anda, dunia luar yang akan melatihnya untuk Anda, media sosial, berita, urusan orang lain, emosi sesaat, semuanya akan mengisi ruang yang tidak Anda isi secara sadar. Perlahan tanpa disadari, pikiran akan menjadi gelisah, mudah cemas, dan rapuh terhadap segala rangsangan. Namun, bila Anda memutuskan untuk melatihnya, Anda bisa membangun sesuatu yang lebih kokoh, lebih stabil, dan lebih merdeka. Pelatihan ala Stoa dimulai dari hal yang sederhana, pengamatan. Amati pikiran tanpa menghakiminya. Sadari ide-ide apa yang Anda ulangi tiap hari, narasi apa yang Anda percayai, berapa kali Anda bersikap kasar, padahal yang Anda butuhkan sejatinya adalah belas kasih. Pikiran Anda mengingatkan Anda setiap saat, Anda bukanlah pikiran Anda. Andalah yang bisa mengarahkannya, menyalurkannya, memilih pada apa Anda fokus. Anda juga berlatih melepas, diingatkan bahwa Anda tak harus selalu bereaksi. Diam pun bisa menjadi jawaban. Ketenangan adalah sebuah kekuatan. Bayangkan seorang prajurit, kekuatannya bukan hanya terletak pada otot, tetapi pada latihannya untuk tidak terbawa amarah, ketakutan, atau keraguan. Anda pun bisa menjadi prajurit semacam itu. Seorang prajurit pikiran yang memilih responsnya, yang menarik napas sebelum berbicara, yang menjawab dengan kesadaran, bukan impuls. Melatih pikiran juga adalah proses memupuk kebajikan, kesabaran, kerendahan hati, rasa syukur, kesederhanaan. Seperti otot, kebajikan ini menguat lewat praktik sehari-hari. Awalnya mungkin terasa sulit, tapi seiring waktu Anda akan sadar bahwa Anda tak lagi bereaksi dengan cara yang sama, bahwa pikiran tak mudah terseret, bahwa Anda bisa tetap berada di tengah kekacauan namun tak tergoyahkan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditationes, "Kamu harus berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain." Kekuatan batin itu, kemampuan untuk teguh dengan pikiran sendiri, adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa kamu kembangkan. Melatih pikiran bukanlah peristiwa sesaat, melainkan sebuah perjalanan.
Proses yang halus namun konstan, terangkai dari bacaan yang mengangkat jiwa, dari gagasan yang Anda pertanyakan, dari keputusan sadar yang Anda ulangi siang dan malam. Saat dunia berisik, inilah kesempatan Anda untuk kembali pada diri, mengevaluasi dengan tenang pikiran, emosi, dan reaksi hari ini. Bukan karena rasa bersalah, tapi dengan niat memperbaiki, menyempurnakan karakter, seperti musisi menyetel alatnya. Pikiran seperti tubuh, merespons bagaimana Anda memperlakukannya. Jika Anda memberinya asupan kebijaksanaan, kebenaran, dan ketenangan, ia akan membalas dengan kejernihan, keseimbangan, dan kedamaian. Maka malam ini, sebelum beristirahat, ingatlah, tidur juga bagian dari latihan. Saat di mana jiwa menjadi tenang, kebisingan mereda, dan segala pelajaran dapat meresap dengan lembut. Latihlah pikiran Anda dengan dedikasi yang sama seperti Anda merawat tubuh. Kelak, Anda akan temukan bahwa tiada badai luar yang mampu menggoncangkan ketenangan yang telah tumbuh di dalam. 18. Jangan berharap pada kesempurnaan, berjuanglah dengan keunggulan. Seringkali kita menghentikan langkah karena menunggu momen yang sempurna, kondisi ideal, suasana hati yang pas, jaminan keamanan. Kita meyakinkan diri bahwa ini belum waktunya, bahwa kita harus merasa siap dulu, bahwa ada sesuatu lain yang perlu terjadi sebelum memulai. Sementara itu, hidup terus berjalan. Hari-hari berganti dengan alasan-alasan halus yang menyamar sebagai logika, kehati-hatian, atau ketakutan. Tapi kaum Stoa memahami sesuatu yang mendalam. Kesempurnaan hanyalah ilusi, jebakan mental yang merampas masa kini, tindakan, dan kebajikan. Bagi mereka, keunggulan bukanlah tujuan akhir, melainkan latihan terus-menerus, cara hidup, komitmen sunyi pada diri seseorang, dan pada apa yang bisa dicapainya. Kesempurnaan melumpuhkan, sementara keunggulan menggerakkan. Sebab keunggulan tidak menunggu kondisi sempurna, ia menciptakannya. Ia tidak bergantung pada lingkungan, melainkan pada cara kita mendekatinya. Kita tak perlu melakukan segalanya tanpa salah, hanya perlu melakukannya dengan segenap jiwa. Bayangkan seorang perajin tembikar, ia tidak menunggu tanah liat yang sempurna. Ia bekerja dengan apa yang ada, membentuk, mengulang, memperbaiki, dan dalam proses itu, tanpa berburu kesempurnaan, ia menciptakan keindahan. Kamu adalah perajin itu. Karaktermu terbentuk lewat pengulangan sehari-hari dalam berbuat baik, bukan lewat diam menunggu saat tanpa kegagalan. Kesalahan akan datang, keraguan akan muncul. Akan ada hari di mana pikiranmu ingin menyerah, hari di mana kamu ingin mundur, tapi kamu tetap bisa bertindak baik. Kamu bisa bangun dengan niat, berbicara dengan integritas, berpikir jernih, merespons dengan kesederhanaan. Itulah keunggulan. Berikan yang terbaik darimu, bahkan ketika yang terbaik itu tak sempurna. Epictetus pernah berkata, janganlah kita mengacaukan apa yang ada di luar kendali kita dengan apa yang ada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap, keputusan, dan nilai-nilai kita. Jadi saat kamu dilanda rasa takut tidak cukup baik, saat ide tentang kesempurnaan melumpuhkanmu, kembalilah pada yang esensial. Tanyakan pada dirimu, apakah aku bertindak dengan baik? Apakah aku menaruh jiwaku dalam yang kulakukan? Apakah aku jujur pada diriku sendiri? Jika jawabannya ya, maka kamu telah berjalan dalam keunggulan. Ingat, siapa yang menunggu kesempurnaan akan menunggu seumur hidup. Tapi siapa yang bertindak dengan keunggulan, hidup dalam kekinian, membangun di masa kini, dan bertransformasi sepanjang jalan. Kamu tak perlu menyelesaikan semuanya untuk memulai. Kamu juga tak perlu melenyapkan semua keraguan, ketakutan, atau ketidakpastian. Kamu hanya perlu mulai dengan niat, dengan penghargaan pada diri, dengan kemauan untuk tumbuh. Keunggulan bukan tempat yang dituju, melainkan cara bergerak, berpikir, merasa, dan merespons. Dan malam ini, saat tubuhmu beristirahat dan pikiranmu menyerah pada keheningan, ingatlah bahwa kamu berada di jalan yang benar setiap kali kamu memilih untuk melangkah. Bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan keunggulan. Itulah jalan orang bijak, dan kamu sudah berada di dalamnya. 19. Pilihlah yang berguna, bukan yang tidak berguna. Kedengarannya sederhana. Kita hidup di dunia yang tak henti-hentinya menawarkan jalan pintas, rute cepat, solusi instan, kenyamanan yang dibalut janji kosong. Dan sungguh mudah terjebak dalam perangkap itu.
Karena yang mudah itu menggoda, ia menghemat tenaga kita, menghindarkan kita dari rasa tidak nyaman. Kita sering lari dari hal-hal yang menantang, padahal apa yang mudah jarang membawa perubahan, jarang membangun karakter, jarang membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Kaum Stoa menyadari hal ini. Mereka paham bahwa kebajikan, pertumbuhan, dan kedamaian sejati tidak ditemukan di jalan yang lebih landai, melainkan dalam hal-hal yang meminta lebih dari kita. Sedikit lebih banyak perenungan, lebih banyak kemauan, lebih banyak kehadiran hati. Memilih yang bermanfaat dibanding yang mudah adalah keputusan sunyi yang kita ambil setiap hari. Dari momen paling kecil hingga yang paling rumit. Itulah saat kau memilih kejujuran meski terasa pahit. Saat kau memutuskan untuk tetap tenang ketika segala hal di sekitarmu mendorongmu untuk bereaksi. Itulah saat kau memilih untuk bangun meski tubuhmu membujukmu untuk tetap berbaring. Saat kau belajar alih-alih mencari alasan untuk mengalihkan perhatian. Saat kau mendengarkan bukan menyela. Saat kau mengambil tanggung jawab bukan mencari kambing hitam. Apa yang berguna tidak selalu terasa baik di awal. Justru itulah sifatnya. Ia menantang kita, mendorong kita tumbuh, mengajak kita menyelam ke dalam diri, mengundang kita untuk melihat lebih jernih dan bertindak lebih tegas. Tapi ada keindahan dalam pilihan itu. Sebab ketika kau memilih yang bermanfaat, kau sedang berinvestasi pada dirimu sendiri, bukan pada kenyamanan sesaat, melainkan pada karaktermu. Bukan pada persetujuan orang lain, melainkan pada perkembangan pribadimu. Bukan pada kesenangan instan, melainkan pada kebijaksanaan jangka panjang. Seperti kata Seneca, kita lebih memilih yang mudah daripada yang benar, dan itulah sebabnya kita begitu sering menderita. Tapi kau di sini mendengarkan kata-kata ini, mengingat gagasan ini, karena jauh di dalam hati kau tahu, ada sesuatu yang hidup dalam dirimu yang lebih besar dari sekadar kenyamanan. Ada suara yang mencari penuntun, yang merindukan makna, yang mendambakan kedalaman. Suara itu tidak hidup dari yang mudah. Ia hidup dari apa yang meninggalkan bekas, dari apa yang menguatkan, yang meninggikan. Karena itu, setiap kali kau dihadapkan pada pilihan antara yang mudah dan yang berguna, berhentilah, tarik napas, dengarkan. Dan ingat, buah yang lebih manis tidak tumbuh di pohon yang lebih pendek. Jalan yang berharga biasanya tidak di aspal mulus. Versi terkuat dari dirimu tidak lahir dari menghindar, melainkan dari merangkul usaha. Itulah jalan orang bijak. Dia tidak membiarkan dirinya terseret arus kemalasan, tidak hidup secara otomatis, tidak memilih apa yang nyaman saat ini dengan mengorbankan apa yang dibutuhkan esok hari. Dia bertindak dengan niat, dengan visi, dengan komitmen. Dan kau pun bisa. Setiap keputusan, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk memperkuat disiplinmu, fokusmu, integritasmu. Hidup tak akan selalu mudah, tapi setiap tantangan bisa menjadi penolong jika kau memilih menghadapinya dengan pikiran jernih dan hati yang rela. Malam ini, saat kau beristirahat, biarkan pelajaran ini mengendap dalam dirimu. Kau tidak di sini untuk memilih apa yang paling nyaman. Kau di sini untuk membangun dirimu dari dalam, untuk tumbuh, untuk belajar, untuk memilih apa yang berakar, bukan sekadar yang menghibur. Dan ketika fajar tiba, jadikan keputusan pertamamu sebagai tindakan hati nurani dan aksi pertamamu sebagai wujud kebijaksanaan. 20. Jalani hidup seakan-akan kau sudah berada di sini, sekarat. Mayoritas manusia menjalani hidup seolah waktu tak terbatas, seolah setiap hari dijamin, seolah selalu ada esok untuk mengucapkan yang tak terucap, untuk memulai yang tertunda, untuk mencintai seperti belum pernah dicintai sebelumnya. Namun stoicisme menghadirkan pengingat yang halus namun mendalam, bahwa kematian bukanlah hukuman, bukan pula kecelakaan, atau sesuatu yang hanya terjadi di ujung jalan. Kematian adalah bagian dari hidup, dan dengan setiap menit yang berlalu, secuil dari kita pergi. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat cemas, melainkan untuk membangunkan kita. Sebab saat kau menyadari bahwa kau sedang sekarat, pada akhirnya kau mulai benar-benar hidup, memento mori. Ingatlah kau akan mati. Kata-kata ini bukanlah samar-samar. Mereka adalah lentera, penuntun, dan seruan untuk bangkit dari kelalaian dan memandang hidup dengan mata yang lebih jujur. Apa yang akan kau lakukan andai hari ini adalah harimu yang terakhir? Siapa yang akan kau maafkan? Siapa yang akan kau peluk lebih erat? Percakapan yang tertunda, apakah kau berani mengakhirinya?
Dan apa yang akan kau hentikan karena tak lagi layak dibawa? Hidup seolah kau sedang sekarat bukan berarti hidup dalam ketakutan setiap detik, melainkan menghargai setiap detik. Karena kau berhenti hidup dalam ketergesaan dan mulai menghuni kehadiran. Kau berhenti menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sepele dan mulai menginvestasikan energimu pada yang benar-benar bermakna. Kau berhenti menuntut kesempurnaan dan mulai bertindak dengan apa yang kau miliki sekarang. Sebab kau tahu setiap kata, setiap gerak, setiap keputusan bisa jadi yang terakhir. Dan alih-alih membebani, ini justru membebaskanmu. Membebaskan dari hidup menurut harapan orang lain. Membebaskan dari dendam yang hanya menggerogoti. Membebaskan dari beban keinginan mengendalikan segalanya, lalu mengajakmu pada rasa syukur, pada kehadiran, pada ketenangan. Marcus Aurelius pernah menulis, kau boleh meninggalkan kehidupan sekarang. Biarkan kesadaran itu menentukan apa yang kau lakukan, katakan, dan pikirkan. Betapa berbedanya dunia ini andai kita masing-masing mengingatnya setiap hari, bukan sebagai tragedi, melainkan anugerah. Sebab ketika kau sadar waktu terus berlari, kau tak lagi menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tak menyentuh jiwa. Kau menjadi lebih penuh belas kasih, lebih jujur, lebih berani. Hidup seolah-olah kau melihat mata orang yang kau cintai dan membiarkan mereka tahu. Merangkul kerapuhan karena kau tak lagi punya waktu untuk berpura-pura. Berhenti berlari dan mulai bernapas. Menulis buku itu, melakukan panggilan itu, berjalan tanpa alas kaki, mengucap maaf, mengucap terima kasih. Ini tentang kesadaran bahwa malam yang kau jalani ini tak akan kembali, bahwa saat hening ini, helaan napas ini, renungan ini telah menjadi bagian dari ceritamu. Dan bahkan jika hidup berlanjut esok, bahkan jika kau bangun dengan kesempatan baru, hiduplah seolah-olah kematian mengingatkanmu setiap hari. Bahwa hidup bukan tentang berapa lama waktumu, tapi apa yang kau lakukan dengan waktu yang kau miliki. Sehingga saat kau bersandar dan pelan-pelan memejamkan mata, kau berdamai dengan hidup dan mati. Karena keduanya adalah guru dan keduanya mengajarkanmu bagaimana benar-benar hidup. 21. Rasa syukur mengubah sudut pandangmu. Kita hidup dikelilingi stimulus, tuntutan, hal-hal yang terasa mendesak, tujuan yang belum tercapai, kekurangan yang kita rasakan. Semua itu berbisik bahwa ada sesuatu yang hilang. Tanpa kita sadari, kita mulai memandang dunia melalui lensa segala yang tidak kita miliki. Namun ada sebuah keheningan, sederhana namun sangat kuat, yang mampu mengubah segalanya, rasa syukur. Kaum Stoa, meskipun menghadapi perang, pengasingan, dan tragedi personal, menyadari kekuatan untuk berhenti sejenak, bernapas, dan bersyukur bukan sebagai ritual dangkal, melainkan transformasi internal, pergeseran cara memandang hidup. Seneca mengungkapkannya dengan tegas, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukur yang membuat kita bahagia. Saat kamu bersyukur, perhatianmu bergeser, pikiranmu berhenti terpaku pada yang hilang, dan mulai melihat apa yang ada. Tiba-tiba, yang biasa menjadi sakral. Setiap hari menjadi sebuah keajaiban. Tubuh yang bernapas tanpa kau minta. Jantung yang terus berdetak. Tempat tidur yang menahanmu di malam ini. Pikiran yang meski lelah tetap mencari kejelasan. Terus belajar, terus berjuang. Dengan mempraktikkan rasa syukur, hari yang paling sederhana pun bisa terasa luar biasa. Bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena kamu mulai menyadari hal-hal yang selama ini dianggap remeh. Secangkir teh hangat, tawa orang yang kau sukai, keheningan di sekitarmu saat ini. Fakta sederhana bahwa kau ada di sini, mendengarkan kata-kata ini, bernapas, hidup. Rasa syukur tidak memerlukan syarat tertentu. Jangan tunggu sampai semuanya terasa baik. Ia adalah sebuah keputusan, kebiasaan jiwa. Dan keindahannya adalah bersyukur tidak berarti menyangkal rasa sakit, bukan menghapus atau menyembunyikannya, tetapi melunakkannya, memberinya konteks, menawarkan cahaya yang berbeda. Sebab di tengah kesulitan sekalipun, selalu ada sesuatu yang bisa disyukurikan. Dan itulah yang memberimu kekuatan, yang mengembalikan keseimbangan. Bayangkan memulai setiap hari hanya dengan satu pertanyaan. Apa yang bisa kusyukuri hari ini? Lalu di penghujung malam, alih-alih mengutuki kesalahan, kau mengingat kembali berkat-berkatmu. Hidupmu berubah bukan karena perubahan eksternal yang instan, tetapi karena sudut pandangmu menjadi lebih jernih, seperti jendela yang dibersihkan, sehingga cahaya masuk lebih terang.
Rasa syukur mengajarmu untuk melepaskan keluhan, berhenti menunggu hidup memberimu lebih banyak hal agar merasa utuh, dan justru menunjukkan bahwa kau telah memiliki jauh lebih banyak dari yang kau duga. Dan dalam momen ini, dengan mata terpejam perlahan, tubuh yang beristirahat, pikiran yang menyerah pada keheningan, kau bisa mempraktikannya. Tak perlu menulis atau mengucapkannya keras-keras, rasakan saja. Rasakan kelegaan menjadi hidup. Rasakan kedamaian karena meski segala tantangan, kau masih di sini, tetap bertahan. Bersyukurlah atas kemampuanmu untuk belajar, untuk setiap pengalaman yang membentukmu. Untuk orang-orang yang pernah melewati jalan hidupmu, bahkan mereka yang mengajarimu lewat rasa sakit. Terima kasih untuk momen ini, untuk jeda ini, untuk perjalanan ke dalam diri ini. Sebab ketika kau memupuk rasa syukur, seberat apapun langit terlihat, akan selalu ada percikan cahaya di dalam dirimu. Rasa syukur mengubah perspektifmu dan bersamanya ia mengubah hidupmu. 22. Jangan bandingkan dirimu, tapi adukanlah dirimu dengan versimu sebelumnya. Kita tinggal di dunia yang seolah tak bisa lepas dari Fergie. Sejak mata terbuka, kita disuguhi standar, harapan, serta kehidupan orang lain yang dipertontonkan sebagai prestasi, sempurna, bagai piala yang dipajang. Perlahan-lahan, tanpa sadar kita mulai menilai diri dengan pengukur yang bukan buatan kita sendiri. Kaum Stoa menyadari betul hal ini. Penderitaan sering muncul karena kita terlalu melihat keluar, alih-alih menengok ke dalam. Saat kau membandingkan dirimu dengan orang lain, kau berhenti memandang jalanmu sendiri. Kau lupa pada progresmu, perjuanganmu, capaian-capaian kecil setiap harinya. Tak ada seorang pun yang telah hidup lebih lama dari hidup yang telah kau jalani. Tak ada yang merasakan apa yang kau rasakan dan kau pahami. Ceritamu unik, pertarungan-pertarunganmu yang tak terlihat oleh orang lainlah yang membentuk dirimu yang sekarang. Membandingkan diri dengan orang lain ibarat membandingkan dua gunung tanpa pernah mendaki keduanya. Masing-masing punya beban yang berbeda. Setiap orang melangkah dengan ritmenya sendiri. Dan itu tak apa. Filsafat Stoa mengajak kita untuk melihat ke dalam. Tanyakan, apakah aku lebih baik hari ini daripada kemarin? Sudahkah aku melangkah lebih jauh menuju kebajikan? Sekecil apapun langkah itu? Itulah kompetisi sejati. Satu-satunya yang penting, bukan melawan orang lain, tapi melawan dirimu sendiri. Melawan kebiasaan lamamu, versimu di masa lalu. Bayangkan pertumbuhanmu seperti sebuah kebun. Kau tak akan membentak bunga karena tak tumbuh secepat tetangganya. Kau menyiraminya, merawatnya, memberinya cahaya dan kesabaran. Lakukan hal yang sama pada dirimu. Jangan menghukum diri karena belum sampai di tempat yang sama dengan orang lain. Mungkin mereka sedang berada di bab yang berbeda. Bukumu tidak sama dengan buku mereka. Ketika kau fokus pada dirimu sendiri, saat kau memutuskan untuk menguasai dirimu, segalanya berubah. Tak lagi penting jika orang lain lebih cepat, karena kau sedang menuju arah yang benar. Tak lagi sakit melihat orang lain tampak lebih bahagia, karena kau sedang mengejar ketenangan yang sejati, yang tak bergantung pada penampilan. Bersainglah dengan dirimu sendiri, dengan sisi dirimu yang mudah menyerah, dengan pikiran yang berkata, aku tidak bisa, dengan suara ragu saat kau seharusnya percaya, dan rayakan setiap progres. Rayakan setiap kali kau memilih usaha dibanding nyaman. Setiap bangun dengan sedikit lebih kuat, lebih sadar, lebih tenang, itulah kemenangan. Kaum Stoa tidak ingin kau lebih hebat dari orang lain. Mereka ingin kau jadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Lebih bijak, lebih merdeka, lebih mengendalikan diri. Maka malam ini sebelum kau memejamkan mata, ingatlah, jangan lihat ke samping, lihatlah ke dalam. Akui segala yang telah kau lalui, dan putuskan bahwa esok kau akan melangkah lebih maju untuk dirimu, dengan caramu, di ritmemu. Sebab ketika kau berhenti membandingkan diri, saat kau berdamai dengan prosesmu, disitulah kebebasan baru lahir. Dan dengan kebebasan itu, datanglah ketenangan yang mendalam, serta kedamaian batin yang sesungguhnya. 23. Ketenangan adalah sebuah wujud kekuatan. Kita hidup di dunia yang riuh, dunia yang serba cepat, yang mudah terguncang oleh rangsangan sekecil apapun, yang menganggap kecepatan sebagai kebijaksanaan, kebisingan sebagai kehadiran, dan ketergesa-gesaan sebagai tujuan. Namun para bijak Stoa, mereka yang mempelajari kehidupan dengan penuh perenungan, mengajarkan sesuatu yang berbeda.
Kekuatan sejati bukanlah tentang berbicara keras, memenangkan perdebatan, atau memaksakan kehendak. Kekuatan yang sesungguhnya terletak pada tetap tenang. Tenang bukan berarti pasif. Ia justru bentuk penguasaan, kendali dari dalam, kemampuan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa membiarkan keributan luar mengganggu keseimbanganmu. Saat kamu tenang, pikiranmu jernih, tindakanmu penuh kesadaran. Kamu bisa mengambil keputusan tanpa digerakkan oleh ketakutan, amarah, tekanan, atau dorongan sesaat. Dan tahukah mengapa ini begitu berharga? Sebab di tengah badai, ketenanganlah yang menjadi mercusuar. Saat semua orang kehilangan kendali, dia yang tetap tenang, dialah pemimpin. Bukan karena memaksakan, melainkan karena menginspirasi. Stoa tidak lari dari kesulitan. Ia tahu tantangan akan datang, konflik dan kehilangan pasti ada. Tapi ia juga yakin bahwa ia mampu menghadapi semuanya dari tempat yang tenang. Dan disitulah kekuatanmu yang sesungguhnya berada. Kamu tak harus langsung bereaksi. Jangan biarkan emosi mengambil alih kendali. Tarik napas, amati, lalu putuskan. Jeda itu, ruang antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu menanggapinya, adalah tempat di mana kebebasan lahir. Disitulah karakter ditempa, dan jeda itu hanya mungkin jika kamu tenang. Ketenangan adalah perisai tak terlihat. Ia melindungimu dari racun ketergesa-gesaan, dari kecemasan yang melelahkan, dari frustrasi yang mengaburkan akal. Kamu tak perlu menunjukkan kekuatan dengan berteriak. Kamu juga tak perlu mencari validasi dari luar. Ketenangan sudah bicara dengan caranya sendiri. Dan ketika kamu berbicara dengan tenang, kata-katamu punya bobot, gerakanmu lebih bermakna, kehadiranmu lebih terasa. Perhatikan mereka yang telah menguasai ketenangan dari dalam. Mereka tidak terburu-buru, tidak gampang marah, tidak merasa terancam oleh kekacauan, karena mereka tahu di dalam diri ada ruang suci, tempat keseimbangan bertahta. Dan dari sanalah setiap keputusan diambil. Izinkan dirimu malam ini untuk memasuki ruang itu. Masuklah ke dalam ketenangan, lepaskan hiruk-pikuk di luar, bernapaslah perlahan. Rasakan setiap bagian dirimu menjadi lebih rileks. Ingat, tak ada yang mendesak sekarang. Tak ada yang harus diselesaikan saat ini. Hanya untuk berada, hanya untuk menjadi, hanya untuk bernapas. Ketenangan yang kau tanam di malam hari akan menemanimu di siang hari. Dengannya, kau akan mampu menghadapi segala yang datang dengan ketegasan yang sunyi, dengan kekuatan yang tenang, dengan kekuatan yang sesungguhnya. Sebab siapapun yang menguasai pikirannya, yang tetap tenang menghadapi badai, yang tak terbawa oleh hal-hal di luar kendalinya, tanpa perlu meninggikan suara, telah menang. 24. Kebebasan sejati adalah penguasaan diri. Coba bayangkan, bagaimana hidupmu jika kau bisa mengarahkan setiap pikiran, setiap emosi, setiap dorongan, tanpa ada yang bisa menjatuhkanmu. Itulah makna dari pengendalian diri. Ini bukan soal menghukum diri atau menyangkal perasaan, melainkan belajar memahami dirimu sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahanmu, lalu dengan tenang memutuskan mana yang akan kau jadikan penuntun. Ajaran Stoa mengingatkan kita bahwa kebebasan bukan berarti menuruti setiap keinginan yang muncul, melainkan kekuatan untuk memilih secara sadar bagaimana kita merespons dunia di sekeliling. Tanpa pengendalian diri, kita bagai perahu di lautan lepas, terombang-ambing oleh ombak, angin dan badai dari dalam maupun luar. Namun ketika kita melatih disiplin atas pikiran dan tubuh, kitalah nahkoda yang mengendalikan perahu. Kemampuan untuk mengatur diri sendiri, menghentikan reaksi impulsif, dan tidak menyerah pada keinginan sesaat adalah kunci yang membuka pintu menuju kehidupan yang utuh dan tenang. Jalan ini tidak mudah atau instan. Diperlukan latihan, kesabaran, dan rasa sayang pada diri sendiri. Tapi setiap langkah yang kau ambil mendekatkanmu pada ketentraman batin. Sebab pengendalian diri bukan penjara, melainkan ruang bebas di mana kau benar-benar bisa menjadi dirimu sendiri. Di mana kau tak lagi menjadi budak ketakutan atau kekhawatiran, di mana kau punya kekuatan untuk menolak apa yang merusak dan menerima apa yang menguatkan. Dalam heningnya malam, saat segalanya sunyi, kau bisa merasakan kekuatan itu dalam dirimu.
kemampuan untuk memilih dengan jernih, melepaskan yang tidak berguna, dan membangun hidup dari kesadaran yang penuh. Jadi malam ini, saat kau hendak terlelap, ingatlah bahwa kekuatan sesungguhnya ada padamu, dalam kemampuanmu untuk berhenti, mengamati, lalu memutuskan. Sebab ketika kau menguasai dirimu sendiri, kau bebas dari belenggu, bebas dari rasa takut, bebas untuk menjadi dirimu yang sejati. 25. Tiap hari adalah sebuah peluang untuk memulai dari awal. Kehidupan pada hakikatnya yang paling suci bukanlah garis lurus yang bergerak maju tanpa henti, tanpa jeda atau kesempatan kedua. Ia bukan jalur yang setiap langkahnya tercatat selamanya, tak bisa diubah dan bersifat final. Hidup adalah sebuah siklus, gerak yang tiada henti, aliran yang membawa serta undangan untuk terlahir kembali, berulang kali, untuk melepaskan apa yang tak lagi bermanfaat, mengubah apa yang dulu kita yakini, dan melangkah menuju apa yang bisa kita capai. Setiap pagi membawa hadiah yang sunyi, janji tersembunyi di balik udara, segar fajar, peluang baru untuk memulai dengan pembaruan. Tak peduli betapa sulitnya hari kemarin, tak peduli berapa banyak kesalahan atau jatuh yang kau alami, atau beban kesalahan apa yang membebani ingatanmu. Hari ini, pada saat ini, alam semesta menawarkanmu kanvas kosong, ruang sakral di mana kau bisa melukis dengan niatan baru, di mana kau bisa meninggalkan masa lalu dengan penuh kasih dan penerimaan. Orang-orang bijak Stoa mengajarkan bahwa masa lalu tak lagi bisa kita ubah, tetapi saat ini ada di genggaman kita, dan di sanalah letak kekuatan sejati kita. Pikiran yang memahami hal ini, jiwa yang sadar bahwa ia bukan tahanan kegagalan atau luka masa lalu, membebaskan dirinya dari beban yang tak perlu dan membuka diri pada kemungkinan untuk tumbuh menjadi lebih baik, memperbarui diri setiap hari. Dalam heningnya malam, saat keriuhan dunia mereda, kau bisa mengingat bahwa setiap tarikan napas adalah kesempatan baru. Setiap pikiran yang muncul, setiap emosi yang terasa di dada bisa menjadi titik awal. Benih perubahan yang tumbuh dengan kesabaran dan perhatian. Tak perlu hidup terbelenggu bayang-bayang masa lalu atau membiarkan rasa bersalah dan penyesalan menguasai jiwamu. Kau bisa memilih untuk melepaskan, memaafkan, dan melangkah. Setiap fajar adalah pintu yang terbuka menuju kemungkinan, ajakan untuk menjadi sedikit lebih bijak, sedikit lebih kuat, sedikit lebih dekat dengan dirimu yang sejati. Bukan tentang membuat perubahan besar dalam semalam, melainkan menghormati setiap tindakan kecil untuk memulai lagi, berulang kali, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan, dengan kelembutan dan kesabaran pada dirimu sendiri. Pengetahuan ini bagaikan obat bagi jiwa yang gelisah. Pengingat lembut bahwa kau tak sendiri, bahwa hidup adalah proses yang terus berlanjut, sebuah tarian di mana setiap langkah, bahkan yang tampak mundur, adalah bagian dari perjalanan menuju keutuhan. Maka malam ini, saat kau terlelap, biarkan kebenaran ini menyelimutimu. Setiap hari adalah kesempatan baru, awal yang segar yang menantimu dalam kesunyian. Tak peduli apa yang telah kau jalani, tak peduli seberat apa bebannya, kau bisa melepaskannya dengan cinta dan membuka diri pada kemungkinan untuk memulai lagi. Esok adalah hari untuk melangkah penuh harap, memandang dengan mata yang diperbarui, berjalan dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih. Inilah pelajaran agung kehidupan, kemampuan untuk memperbarui diri lagi dan lagi, sampai kau menemukan kedamaian dalam tindakan terus-menerus untuk memulai. 26. Belajarlah membedakan antara yang mendesak dan yang penting. Dalam kehidupan modern, mudah sekali merasa terperangkap dalam pusaran tugas, pesan, dan tanggung jawab yang seolah menuntut perhatian kita seketika. Setiap hari, ribuan stimulus bersaing merebut energi, dan waktu kita menciptakan sensasi terburu-buru dan kedaruratan yang kerap merampas kedamaian serta kejernihan pikiran. Namun kaum Stoa mengajak kita untuk sejenak berhenti, menarik napas dalam, dan memandang dengan tenang serta bijaksana pada hakikat yang kita hadapi. Tidak semua yang meminta perhatian kita benar-benar penting. Tidak semua yang mendesak pantas kita korbankan ketentraman batin. Kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan membedakan antara yang mendesak dan yang penting. Yang mendesak adalah tugas atau masalah yang memerlukan respons cepat, hal-hal yang seakan menuntut tindakan segera demi menghindari konsekuensi langsung.
Sementara yang penting adalah hal yang sungguh berkontribusi pada kesejahteraan, pertumbuhan, dan kedamaian jangka panjang kita. Ketika kita membiarkan hal-hal mendesak mengendalikan hidup, kita hidup dalam keadaan terus bereaksi. Kita kehilangan kendali, membiarkan stres dan kecemasan menguasai diri. Sebaliknya, ketika kita memilih fokus pada yang penting, saat kita memprioritaskan apa yang benar-benar bernilai, kita memupuk kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Kebijaksanaan ini adalah wujud perawatan diri dan kematangan. Ia mengizinkan kita menghemat energi untuk hal-hal yang sungguh berarti, membantu kita tetap tenang di tengah kekacauan, serta membuat keputusan yang lebih selaras dengan nilai-nilai terdalam. Belajar membedakan antara mendesak dan penting juga merupakan praktik kebebasan. Membebaskan diri dari tirani saat ini juga, dari tekanan untuk terus merespons segalanya, dan secara sadar memilih di mana kita menaruh perhatian. Dalam heningnya malam, saat dunia terdiam dan yang tersisa hanyalah kesunyian, kau dapat melatih kebijaksanaan ini dengan lembut. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar mendesak saat ini? Apa yang pantas menerima perhatian mendalamku? Biarkan dirimu melepas yang tidak penting dan merangkul dengan tenang apa yang sungguh berarti bagi jiwamu. Sebab dalam pilihan itu, dalam ketenangan batin itulah terletak kekuatan yang sesungguhnya. Setiap hari, setiap saat, kau punya kesempatan untuk secara sadar memutuskan di mana memusatkan energimu. Dan dengan begitu, kau menciptakan ruang damai, tatanan batin yang akan menemanimu melampaui hari, melampaui keadaan, sampai pada tempat di mana jiwamu benar-benar beristirahat. 27. Jadikan kesabaran sebagai kekuatan yang sunyi. Seringkali kita memandang remeh kesabaran, sebuah kebajikan, di tengah kehidupan serba cepat, di mana semua hal seolah menuntut hasil instan, jawaban seketika, dan solusi kilat. Kita hidup dalam dunia yang didominasi oleh ketergesa-gesaan, dan ketidaksabaran bisa menjadi bayangan kelam yang terus mengaburkan pikiran, serta mengganggu jiwa. Namun para bijak Stoa mengingatkan, kesabaran bukan sekadar menunggu. Ia bukan tindakan pasif, bukan pula bentuk kepasrahan belaka. Kesabaran justru adalah kekuatan yang aktif, suatu wujud kebijaksanaan yang mendalam, kondisi keberanian yang memampukan kita merangkul waktu dan keadaan dengan tenang, tanpa terbawa oleh desakan maupun kecemasan. Menumbuhkan kesabaran berarti belajar mengalir bersama irama alamiah kehidupan. Ia mengajak kita untuk menghormati proses, baik di dalam maupun di luar diri, yang tak dapat dipaksa atau dipercepat. Kita pun semakin paham bahwa pertumbuhan, penyembuhan, dan transformasi memerlukan waktu. Bahwa setiap perubahan sejati terjadi pada waktunya sendiri, dan upaya untuk memaksakannya hanya akan melahirkan kefrustrasian dan kegelisahan. Kesabaran memberi kita ruang untuk mengamati tanpa menghakimi, mendengarkan tanpa memotong, bertindak dengan penuh kesadaran, alih-alih bereaksi secara impulsif. Ia menyambungkan kita dengan ketenangan yang dalam, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar, melainkan lahir dari penerimaan dan keyakinan akan aliran hidup. Di masa-masa sulit, ketika cobaan terasa tak berkesudahan, kesabaran menjadi tempat berlindung, menjadi jangkar yang menopang. Ia memampukan kita untuk bertahan tanpa menyerah pada keputusasaan, mengajak kita untuk tetap melangkah teguh sesuai nilai dan prinsip, sambil menjaga ketenangan batin. Kesabaran juga membuka pintu kasih sayang. Dengan belajar bersabar terhadap diri sendiri, kita pun terlatih untuk bersabar terhadap orang lain. Hal ini menjadikan kita lebih pengertian, lebih toleran akan ketidaksempurnaan manusia, serta membantu menumbuhkan relasi yang lebih dalam dan otentik. Dalam heningnya malam, saat kesunyian menyelubungi, kita dapat melatih kesabaran. Bernapas perlahan, membiarkan tiap hembusan membawa kita ke ruang menunggu yang sadar dan tenang. Ingatlah, kita tak sendirian dalam perjalanan ini. Kesabaran adalah sahabat yang membimbing dengan lembut, mengajak kita untuk percaya pada proses dan waktu. Ya, sedikit demi sedikit, seiring hari bergulir, kesabaran akan tumbuh menjadi taman sunyi di dalam diri. Sebuah ruang suci tempat kita dapat beristirahat, di mana ketergesaan kehilangan kuasanya, dan kedamaian tumbuh dengan kokoh dan mantap. Izinkan dirimu memupuk kekuatan diam ini, dan saksikan bagaimana ia mengubah hidup, mengisinya dengan keseimbangan, kedalaman, serta ketenangan. 28. Kekayaan sejati ternyata dapat ditemukan dalam kesederhanaan.
Di tengah dunia yang tak henti mendorong kita untuk terus menginginkan lebih banyak barang, pengalaman, dan pengakuan, filsafat Stoa mengingatkan, hakikat kekayaan bukan diukur dari apa yang kita kumpulkan, melainkan dari kemampuan kita merasakan kepuasan dalam hal-hal yang sederhana. Kesederhanaan bukan berarti kemiskinan atau pengingkaran paksa. Ia adalah pilihan sadar untuk membebaskan diri dari segala yang berlebihan, agar kita dapat menemukan apa yang sungguh-sungguh penting. Ia adalah ketenangan batin yang memampukan kita mensyukuri apa yang telah ada, tanpa terus dirundung kecemasan akan segala yang belum kita miliki. Dengan memupuk kesederhanaan, kita belajar hidup dengan lebih sedikit kebisingan, lebih sedikit gangguan, dan lebih banyak ruang untuk merenung serta terhubung dengan jati diri. Kita menanggalkan anggapan keliru bahwa kebahagiaan terletak di luar pada harta benda atau pujian, dan justru membuka pintu bagi pemahaman bahwa kelimpahan sejati lahir dari dalam. Menapaki jalan kesederhanaan mengajak kita menghargai kesehatan, ketenangan pikiran, hubungan yang tulus, serta waktu untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ia mengajak kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan dan memiliki segalanya, lalu mempercayai bahwa yang penting akan selalu tersedia saat kita terbuka menerimanya. Kesederhanaan juga membantu kita menyelaraskan diri dengan alam, dengan iramanya yang tenang. Bumi, angin, dan air yang mengalir tanpa tergesa, berada dalam harmoni sempurna tanpa kelebihan atau kepanikan. Di dalam heningnya malam, saat segalanya menjadi sunyi, bayangkan kesederhanaan bagai selimut lembut yang membungkusmu, kehadiran hangat yang membebaskan dari beban berlebih dan mengajakmu beristirahat dalam kekayaan momen saat ini. Dengan memilih kesederhanaan, kita membuka ruang bagi rasa syukur, ketenangan, dan kejernihan. Kita mengizinkan pikiran dan hati selaras dengan hal-hal yang benar-benar menyuburkan jiwa. Maka kekayaan sejati pun bertumbuh bukan di dalam limpahan harta luar, melainkan di kedalaman hidup yang tenang, sederhana, penuh makna, tujuan, dan kedamaian. 29. Belajar melepaskan kendali demi meraih kebebasan. Salah satu ajaran stoicisme yang paling membebaskan dan mendalam adalah tentang pentingnya melepaskan kendali atas hal-hal yang tidak bergantung pada kita. Dalam hidup, kita sering menggenggam erat-erat benda, orang, maupun hasil yang kita inginkan, seolah dengan begitu kebahagiaan dan ketenangan bisa terjamin. Namun justru keinginan untuk mengendalikan segalanya, itulah yang membelenggu kita, menjadikan kita tawanan dari harapan sendiri. Muncullah kecemasan, kefrustrasian, dan penderitaan, karena realitas alam selalu berubah dan tak terduga. Para Stoa mengajak kita untuk membedakan dengan tegas antara apa yang ada dalam genggaman kita dan apa yang bukan. Yang tergantung pada kita adalah sikap, keputusan, serta tindakan kita. Sementara yang tak tergantung pada kita adalah cara orang lain bersikap, peristiwa eksternal, dan jalannya waktu. Ketika kita melepaskan kendali atas hal-hal di luar diri, kita membuka tangan dan hati, membiarkan hidup mengalir tanpa perlawanan atau pertarungan yang tak perlu. Pelepasan ini bukanlah kelemahan, melainkan tindakan sadar yang penuh kekuatan dan kebijaksanaan. Sebab hanya ketika kita berhenti melawan sesuatu yang tak terelakkan, kita menemukan kebebasan sejati di dalam diri. Bayangkan sejenak kamu memegang sebuah benda berharga di tangan. Jika kamu menggenggamnya terlalu kuat dan memaksa, benda itu justru bisa rusak atau hancur. Namun jika kamu menahannya dengan lembut, penuh perhatian dan keyakinan, benda itu akan tetap aman dan kamu bisa menikmati keindahannya tanpa rasa stres. Begitu pula dengan kendali dalam hidup. Terlalu erat menggenggam hanya mendatangkan rasa sakit, sementara melepaskannya justru membuka ruang bagi kedamaian dan keterbukaan. Di dalam heningnya malam, saat dunia sedang diam, kamu bisa melatih pelajaran ini. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan segala ketegangan serta keinginan untuk mengendalikan yang tak bisa dikendalikan, dan biarkan dirimu hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, dengan penuh penerimaan. Dengan begitu kamu akan sadar bahwa kebebasan bukanlah sesuatu di luar dirimu, melainkan berada di dalam, di ketenangan hati yang menerima hidup apa adanya, dan di kebijaksanaan untuk memusatkan energi hanya pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu ubah. 30. Ketenangan lahir dari penerimaan atas apa yang ada dan bertindak dari kedamaian dalam jiwa.
Dalam kehidupan, kita sering menghadapi situasi di luar kendali, emosi yang tiba-tiba dan mengguncang, serta pikiran yang seakan membanjiri benak. Di tengah segala gerak dan gejolak itu, ketenangan mungkin terasa seperti tempat perlindungan yang jauh, hampir tak terjangkau. Namun ajaran Stoa mengingatkan kita, ketenangan bukanlah keadaan pasif, bukan pula hasrat untuk lari dari kesulitan. Ketenangan adalah wujud kebijaksanaan, sebuah seni hidup yang lahir dari penerimaan dan tindakan sadar. Menerima apa yang tak bisa diubah bukan berarti menyerah atau pasrah pada nasib, bukan pula bentuk kepasrahan tanpa daya, melainkan mengakui realitas sebagaimana adanya, tanpa tambahan penilaian atau perlawanan. Ia adalah kemampuan melihat segala sesuatu dengan jernih, tanpa distorsi dari rasa takut, kefrustrasian, atau keinginan kuat untuk mengubah yang tak mungkin. Penerimaan ini menjadi fondasi tempat kita membangun kedamaian yang kokoh dan abadi. Saat kita menerima apa adanya, kita melepaskan energi besar yang sebelumnya terkuras untuk melawan kenyataan. Energi yang telah dibebaskan ini dapat kita arahkan pada tindakan yang masih dalam kendali kita, pada keputusan dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai terdalam kita. Bertindak dari ketenangan batin berbeda dengan reaksi impulsif. Ia bagai sungai yang tenang, yang meski ada rintangan di jalan, tetap mengalir dengan kekuatan dan kejelasan, mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Mengembangkan ketenangan batin memerlukan latihan, kesabaran, dan perenungan diri. Artinya kita belajar mengamati emosi tanpa sepenuhnya larut di dalamnya, mendengarkan pikiran tanpa membiarkannya merampas kedamaian, serta menanggapi keadaan dengan pikiran yang tenang, bukan hati yang gelisah. Dalam heningnya malam, saat sunyi menyelubungi segalanya, bayangkan ketenangan ini sebagai cahaya yang menerangi batin. Cahaya lembut yang melarutkan bayang-bayang stres dan kekhawatiran. Tarik napas dalam dan rasakan tiap hembusan membawamu lebih dekat pada ketenangan. Tiap embusan melepaskan ketegangan yang sempat menumpuk. Ingat, ketenangan bukan tujuan yang jauh. Ia adalah jalan yang dibangun setahap demi setahap, momen demi momen, lewat cara kita memilih menghadapi hidup. Bahkan di tengah badai, kau bisa temukan ruang di dalam dirimu, tempat di mana kedamaian tetap berkuasa. Ketenangan adalah hadiah yang kau berikan untuk dirimu sendiri. Perlindungan yang tak bisa dirampas siapapun. Benteng tak kasat mata yang kau jaga saat segalanya terasa tak menentu. Izinkan dirimu beristirahat dalam kebenaran ini. Setiap hari, setiap detik adalah kesempatan untuk memupuk ketenangan yang mendalam. Dan melakukannya tak hanya mengubah pengalaman hidupmu, tetapi juga caramu memengaruhi dunia di sekitarmu. Kita telah melintasi jalan penuh ajaran mendalam, kebenaran-kebenaran kuno yang sampai padamu dari para bijak Stoa, yang mampu menemukan cahaya di tengah kegelapan, kedamaian di tengah kekacauan. Kini, dalam ketenangan malam ini, biarkanlah pelajaran ini meresap perlahan ke dalam dirimu, menyusup lembut ke pikiran dan hatimu, tanpa paksaan, tanpa usaha. Ingatlah bahwa kebijaksanaan sejati tidak bisa dipaksakan. Ia ditemukan dalam keheningan, dalam penerimaan, dalam tindakan menghidupi setiap detik dengan kesadaran dan ketenangan. Setiap pikiran, setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk menumbuhkan ketenangan, untuk menemukan perlindungan batin yang tak bisa diambil siapa-siapa. Esok dan setiap hari setelahnya, kau akan punya kesempatan untuk bangun dengan sudut pandang baru, lebih tenang, lebih damai, lebih kuat, dan lebih merdeka. Terima kasih telah mengizinkan kata-kata ini menyertaimu, memberi dirimu ruang untuk jeda dan permenungan. Semoga tidur membawamu dalam pelukan lembut, dan saat kau terbangun, kedamaian serta kekuatan yang telah kau pupuk akan menuntun setiap langkahmu. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar tetap dapat mengikuti konten yang akan mendukung perjalanan pertumbuhanmu. Beristirahatlah sekarang dengan keyakinan, di dalam dirimu ada kekuatan yang sunyi, cahaya abadi yang tak pernah padam. Sampai jumpa di video berikutnya.